Bab 141, tidur juga bisa mengubahmu menjadi dewa. Apakah perjalanan waktu dalam fragmen memori melambat 3 kali lipat karena aktivitas sel otak saya meningkat menjadi 331%? Jantung Liao berdetak seperti drum. Setelah dugaan ini diverifikasi, maka ia akan memiliki waktu kultivasi 10 kali lebih banyak daripada orang biasa. Dalam hal ini, bahkan kursus teori dasar yang sulit dipahami pun tidak akan sulit bagiku. Aku tidak hanya akan bisa mempelajari semua kursus teori dasar di lembaga perang terpencil, tapi aku masih mempunyai waktu yang cukup lama untuk meneliti catatan pemurnian di menara pemurnian surgawi. Liao menjilat bibirnya, kelopak matanya terkulai ke bawah saat dia menarik pikirannya, dan sekali lagi, kesadarannya tenggelam ke dalam relung dalam bidang sarafnya di mana pohon kenangan berada. Suara mendesing. Liao, sekali lagi, muncul di tingkat paling bawah menara pemurnian surgawi. Di sekelilingnya, ada banyak sekali rak buku yang memuat banyak sekali latihan tingkat rendah dan catatan penyempurnaan dari klan 100 peleburan. Sudut bibir Liao melengkung saat dia mengeluarkannya dari rak buku. Pedang adalah senjata terhebat di antara semuanya, dan jika seseorang ingin belajar memurnikan, pertama-tama mereka harus belajar cara menempa pedang. Jadi, di dunia budidaya kuno, penyuling juga dikenal sebagai pemalsu pedang. Ini berisi proses pemurnian klasik dari 13 jenis pedang terbang. Setiap proses pedang terbang mengandung beberapa lusin teknik pemurnian yang penting. Setelah seseorang benar-benar mempelajarinya, bahkan jika seseorang berada pada tingkat dasar yang belum sempurna, itu saja akan memungkinkan dia untuk menyempurnakan beberapa pedang terbang yang paling umum. Meskipun 13 pedang terbang itu sederhana, pemikiran telepati yang terkandung di dalamnya sama luasnya dengan lautan dan sepertinya tidak ada habisnya. Setelah Liao memperoleh catatan pemurnian ini, dia selalu ingin mempelajarinya, tetapi dia tidak punya waktu untuk belajar dengan susah payah dan tidak berani mencobanya dengan santai. Sekarang dia memiliki kesempatan seperti itu, misteri pedang terbang kuno yang tak ada habisnya memanjakan matanya, memungkinkan dia untuk menikmatinya sepuasnya. Wus, wus, di tingkat paling bawah menara pemurnian surgawi, hanya suara membalik halaman yang terdengar. Pada awalnya, Liao berencana untuk hanya melihat-lihat, tetapi tidak lama kemudian, dia benar-benar tenggelam dalam dunia pedang terbang kuno yang berkilau dan mempesona dan misterius ini, benar-benar melupakan segalanya. Dunia nyata, setelah 3 jam, fajar akan segera tiba. Sasana kultivasi masih ramai dan ramai karena banyak siswa yang menginap sepanjang malam masih dengan gembira melepaskan kekuatan mereka. Bam bam, bam bam bam, di tubuh Zhang Chuang, setiap helai otot seolah-olah kristal meledak, seperti gorila gila, dia terus-menerus membombardir sasaran pukulan dengan kekuatan ledakan, dan mesin penguji kekuatan bergoyang seolah-olah berada di ambang kehancuran. Saudara Chuang, ini buruk. Cepat datang dan lihatlah kabin super persepsi. Seorang teman siswa mengirimkan pesan tersebut. Apa yang terjadi? Apakah seseorang mengalami penyimpangan Qigong lagi? Bukankah itu cukup normal? Setiap 2 atau 3 hari, seseorang akan mengalami penyimpangan Qigong di kabin super persepsi. Tidak apa-apa jika kita menyeretnya untuk berobat, Zhang Chuang berkata dengan tidak setuju. Meskipun dia mahasiswa baru, dia adalah juara ujian masuk perguruan tinggi di seluruh kota. Selain siswa yang direkrut secara khusus, dia dapat dianggap sebagai siswa terkuat, jadi dia menjabat sebagai pemimpin kecil di klub tangan besi dan bertanggung jawab untuk mengatur tugas-tugas di sasana budidaya pada malam hari. Bukan? Ini Liao, siswa itu ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Rekan siswa Liao, benar? Kapan dia pergi? Karena saya terlalu asyik berkultivasi, saya mungkin tidak menyadari dia pergi. Zhang Chuang mengambil handuk untuk menyeka keringat. Dia masih belum pergi, dia masih di kabin super persepsi, siswa itu tergagap saat menjawab. Apa, Bang? Zhang Chuang benar-benar membuat handuk itu pecah saat dia meremasnya dengan paksa. Dia mengangkat alisnya dan menatap dengan marah sambil meraung, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu ingin dia mati? Orang biasa bisa mengalami penyimpangan Qigong setelah hanya tinggal selama setengah jam di kabin super persepsi. Dia telah tinggal di sini, di sana selama 3 jam yang mengerikan. Otaknya pasti digoreng. Kamu sungguh. Zhang Chuang dengan kejam melemparkan sisa handuknya sebelum dia mengerahkan kekuatan di kakinya dan lari. Di satu sisi, dia berlari, sementara di sisi lain, dia menghujani personelnya dengan makian. Saudara Chuang, tenanglah. Ini benar-benar tidak seperti apa yang kamu bayangkan. Singkatnya, ini sangat aneh. Ketika kamu berada di sana, kamu akan tahu karena meskipun aku mengatakannya kepadamu sekarang, kamu sama sekali tidak akan mempercayaiku. Tutup mulutmu. Saya, Zhang Chuang, berasal dari keluarga kultivator. Sejak saya berumur 3 tahun, saya sudah mulai menyentuh dunia kultivasi yang berkilau dan mempesona, jadi hal aneh apa yang belum pernah saya lihat. Zhang Chuang meraung sambil meningkatkan kecepatannya, dan tak lama kemudian, tiba di tempat kejadian. Setelah itu, dia menemukan segala sesuatunya sungguh sangat aneh. 3 personel dan belasan mahasiswa, semua berdiri bodoh seperti ayam kayu di depan kabin super persepsi saat mereka mengintip ke dalam dengan tatapan mata yang agak menakutkan. Seolah-olah itu bukanlah manusia yang berkultivasi di dalam pelatihan super persepsi melainkan dewa iblis. Ada apa? Kenapa menatap kabin super persepsi? Apakah kamu masih tidak akan mengeluarkan orang itu? Apakah kamu benar-benar ingin dia mati?
Zhang Chuang dengan marah mendorong semua orang ke samping dan meraih keras seorang siswa. Saudara Chuang, pertama-tama dengarkan aku. Rekan siswa Li Yao memang telah tinggal di dalam selama 3 jam, namun, selain lonjakan tekanan darah dan detak jantung setelah 1,5 jam pertama, indeks fisiologisnya tetap normal dan belum membaik, bahkan sedikit melebihi nilai normalnya. Oleh karena itu, kami tidak memperhatikannya, tapi ketika kami menyadarinya, sekitar 3 jam telah berlalu. Apa? Mata Zhang Chuang terbuka lebar sehingga tampak seperti mata banteng, apakah Anda bercanda dengan saya? Aktivitas sel otaknya telah meningkat hingga 300% selama hampir 3 jam, namun Anda mengatakan indeks fisiologisnya masih sangat normal. Apakah dia manusia atau binatang iblis? Bahkan jika dia adalah binatang iblis, itu tidak akan berlebihan. Siswa tersebut, yang seluruh wajahnya berlumuran air liur Zhang Chuang, berkata dengan sangat bingung, saya belum selesai. Bukan hanya indeks fisiologis rekan siswa Li Yao yang sangat normal, namun detak jantung, denyut nadi, dan laju pernapasannya semuanya 70% dari nilai standarnya. Kita biasanya menyebut keadaan ini, tidur nyenyak. Apa? Raungan Zhang Chuang hampir meledak hingga membuka atap. Dia meraung keras sambil dengan kejam mengguncang siswa yang menyedihkan itu, apakah kamu tidak tahu mengapa benda ini disebut kabin persepsi super? Justru karena benda ini dapat memungkinkan seseorang untuk memasuki super persepsi negara. Sekarang kamu memberitahuku bahwa seseorang yang memiliki aktivitas sel otak 300%, yang berada dalam negara super PERCEPTIVE, sedang tidur dalam. Apa ada yang salah dengan lidahmu, atau aku salah dengar? Siswa itu dengan tegas tersenyum, Saudara Chuang, tidak ada yang salah dengan lidah saya dan tidak ada yang salah dengan pendengaran Anda. Bahkan saya curiga ada sesuatu yang salah dengan mata saya. Zhang Chuang meludahkan seteguk air liur sebelum dia mendorong semua orang dan menempelkan hidungnya ke jendela kristal transparan saat dia mengintip ke dalam dengan mata terbuka lebar. Dia terus menatap sebentar. Namun, Li Yao, yang duduk dalam posisi bersila di tengah kepompong, memiliki sedikit senyuman aneh di wajahnya. Ekspresinya benar-benar tenang, dan yang membuatnya kecewa, ada air liur yang menetes di sudut mulutnya saat dia mengeluarkan suara dengkuran samar. Semua ini menunjuk pada satu hal dan satu hal saja, dan itu adalah dia dalam kondisi tidur nyenyak. Dari gerakan matanya yang berkecepatan tinggi, terlihat jelas bahwa dia tenggelam dalam mimpi yang luar biasa indah. Saudara Chuang, rekan siswa Li Yao telah berada dalam kondisi ini selama 3 jam penuh, siswa itu dengan samar menambahkan kalimat ini. Zhang Chuang benar-benar tercengang. Dia dengan tercengang menatap untuk waktu yang lama sebelum akhirnya dia bisa pulih ke kondisi mampu merespons. Setelah menekan beberapa saat, dia berkata, sial, bocah ini benar-benar tertidur. Mulai hari ini dan seterusnya, sebuah legenda muncul di lembaga perang terpencil. Legenda, Dewa Tidur. Menurut legenda, Dewa Tidur diberkahi dengan bakat unik yang membuatnya bisa tidur di mana saja. Dia juga memiliki hobi yang sangat eksentrik, dan dia terutama suka tidur di kabin super persepsi. Sementara otak orang lain akan digoreng di kabin super persepsi ketika mempelajari pengetahuan teoretis dasar dalam kegilaan, seseorang selalu dapat menemukan Dewa Tidur di kepompong terdekat sambil tersenyum, tertidur lelap, dan dia akan tidur hampir sepanjang hari. Penampilan berpuas diri seperti ini membuat semua orang tidak yakin apakah harus tertawa atau menangis. Jika dia benar-benar kurang tidur, mengapa dia tidak memasuki kamar tidur nyenyak daripada membuat keributan sebesar itu? Mungkin tekanannya terlalu besar atau mungkin ada yang tidak beres dengan otaknya sehingga menyebabkan seluruh rangsangan pada sel otaknya tidak mampu membangunkannya. Itu mungkin saja. Lagi pula, dia menghadapi tugas yang mustahil. Dia harus mengumpulkan 40.000 kredit dalam 1 tahun dan menjadi penyuling terdaftar setelahnya. Hanya dengan begitu dia bisa melindungi Departemen Pemurnian. Tugas seperti itu sangat buruk, itu benar-benar di luar jangkauan. Berapa banyak kredit yang dia punya? Aku sudah memeriksa battle rankingnya dan hasilnya, 0. Dia masih belum mengikuti tes apapun. Apa? Rumor seperti ini tersebar di setiap sudut kampus. Tapi tidak peduli siapa orang itu, mereka tidak berani mengeluarkannya bersama Li Yao. Pada akhirnya, para kultivator berbeda dari orang biasa. Banyak siswa berasal dari keluarga kultivator yang memiliki warisan mendalam, dan mereka semua telah mempelajari keterampilan yang tak ternilai, menakjubkan, dan misterius. Dan beberapa orang mengalami pertemuan yang tidak disengaja di masa kecil mereka, telah memenggal kepala binatang aneh, memakan buah aneh, atau secara tidak sengaja memperoleh kemampuan yang tiada taranya, dalam dunia budidaya, ini adalah kejadian yang cukup umum. Jika mereka dengan ceroboh pergi dan bertanya, hei, teman sekelas, mengapa kamu bisa tidur nyenyak di kabin super persepsi? Pertemuan kebetulan apa yang kamu alami? Mengapa kamu tidak membuka pandangan semua orang? Jika kata-kata seperti itu keluar dari mulut mereka, bahkan jika Li Yao langsung menghajarnya, tidak ada yang akan bersimpati padanya. Sedangkan pihak fakultas, terlebih lagi, tidak mempermasalahkan hal ini. Universitas sama sekali berbeda dari sekolah menengah. Di sekolah menengah, guru mungkin bertindak seperti pelayan dan mengejar siswa sepanjang hari. Namun di universitas, jika siswa mau belajar, maka profesor akan berusaha sekuat tenaga untuk mengajar. Namun, jika seorang siswa mendengkur sepanjang hari, maka itu adalah kebebasannya dan tidak ada yang akan ikut campur. Bagaimanapun, semua orang sudah dewasa. Seseorang harus membuka jalannya sendiri langkah demi langkah.
Adapun Yuan Manqiu, dia cukup sibuk membangun kembali departemen pemurnian dan sedang melakukan perjalanan untuk menghubungi para penyuling akar rumput yang tersebar. Dia benar-benar tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal sepele ini, dia percaya bahwa Liao akan membutuhkan setidaknya 2-3 bulan untuk mempelajari semua kursus teori dasar. Liao seperti rumput liar yang tidak berusaha keras untuk tumbuh di bawah reruntuhan di mana tidak ada yang bisa melihatnya. Suatu hari, 2 hari, 3 hari. Setiap hari, dia menghabiskan 12 jam di Super Perception Cabin. Sementara semua orang mengira dia mendengkur, dia sebenarnya tenggelam dalam kedalaman menara pemurnian surgawi di mana dia mengarahkan seluruh perhatiannya untuk mempelajari 100 kursus teori dasar. Di dunia nyata, 10 hari telah berlalu, di menara pemurnian surgawi, 3 bulan telah berlalu, di mana Liao akhirnya mengunyah, menyerap, menghafal secara menyeluruh, dan memahami 88 kursus teori dasar. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke kitab suci teoretis tingkat tinggi. Targetnya adalah menggunakan setengah bulan di dunia nyata, 5 bulan di menara pemurnian surgawi, untuk membaca sebagian besar kitab suci secara menyeluruh. Bahkan jika dia tidak dapat memahaminya, dia akan mengukirnya dalam-dalam di otaknya, yang akan menjadi landasan yang kokoh untuk langkah selanjutnya dalam kultivasi. Bab 142, Api dan Es. Yang pertama dan terpenting, Liao mulai membaca kepingan batu giok yang dia gali dari reruntuhan. Kepingan batu giok ini adalah jenis peralatan magis unik yang didedikasikan untuk menyimpan pikiran telepati dan seringkali dapat melewati perubahan selama 1000 tahun. Strukturnya sangat kokoh dan juga diukir dengan mesin terbang khusus yang memastikan bahwa pikiran telepati yang tersimpan di dalamnya tidak akan pernah bisa padam. Jadi, bahkan setelah mengalami ledakan besar, banyak kepingan batu giok yang baik-baik saja. Mayoritas chip batu giok menyimpan data budidaya dan proses pemurnian yang tidak dapat dianalisis sepenuhnya oleh Liao, bahkan dengan kekuatannya saat ini. Namun, sebagian kecil dari kepingan batu giok ini memiliki catatan, pengalaman pemurnian, serta monografi teoretis yang ditulis oleh berbagai senior yang tersimpan di dalamnya. Cukuplah untuk mengatakan, teori pemurnian setinggi 10.000 kaki yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh faksi akar rumput dibangun di atas batu penjuru yang biasa-biasa saja ini. Kepingan batu giok ini sama sekali berbeda dari keping batu giok Ding Yin. Ding Yin adalah seorang pemurni yang memiliki pengetahuan mendalam dalam pemurnian arus utama. Ideologinya yang halus lebih menekankan pada faksi elit, tetapi kebetulan penjelasannya memiliki dasar yang sangat kuat dan memberikan perasaan yang masuk akal dan sempurna kepada semua orang. Saat dia memikirkan teori kedua faksi pada saat yang sama, tidak peduli faksi mana itu, keduanya menampilkan diri mereka sebagai banjir bunga surgawi, menyoroti poin-poin indah mereka, dan kebetulan saling bersaing satu sama lain. Rasanya seperti menyaksikan duel puncak antara dua ahli, membuat Liao merasa kewalahan dan terpesona. Dan bukan itu saja, di menara pemurnian surgawi, Liao juga bersentuhan dengan pengetahuan pemurnian dari dunia budidaya kuno 40.000 tahun yang lalu. Konsep pemurnian kuno dan modern adalah dua aliran yang sangat bertentangan. Meskipun kedua belah pihak menganjurkan pendekatan yang sederhana dan lugas, ketika menyangkut jalinan dan konversi energi spiritual, terdapat perbedaan besar, dan sebagian struktur serta penggunaan mesin terbang susunan inti juga sangat berlawanan. Semoga beruntung, pada saat paling intens dari duel puncak antara dua ahli kuno, ketiga menyela dan menyerang, sehingga situasi kompleks yang asli telah ditingkatkan secara komprehensif. Belakangan, situasinya sering berubah. Sama seperti Liao yang sangat mengagumi sudut pandang Ding Yin yang dia yakini sebagai kebenaran yang tak terbantahkan. Dia akan menemukan cara lain dalam kepingan batu giok yang ditinggalkan oleh pemurni faksi akar rumput yang didukung oleh data yang sangat besar dan bahkan lebih komprehensif, ringkas, dan tak terbantahkan, itu hanyalah kebenaran di antara kebenaran. Dan ketika Liao hanya mengangguk dan menerima sudut pandang ini, tiba-tiba, dia akan menemukan sudut pandang baru dalam buku-buku kuno dari 40 milenium yang lalu yang tampaknya lebih ringkas, jelas, dan tak terbantahkan serta tampak seperti, jadilah tak tergoyahkan seperti 1 tambah 1 sama dengan 2. Sama seperti ini, landasan teoretis yang dibangun Liao dalam sehari akan hancur total dalam 1 jam, dan keyakinan kuat yang ia bangun dalam 1 jam itu akan hancur berkeping-keping dengan lebih kejam dalam hitungan detik. Selama setengah bulan penuh, landasan teorinya dipatahkan dan dibangun berulang kali. Perasaan menyakitkan dan bahagia seperti ini bahkan lebih menyebalkan daripada mengalami api dan es. 1, dia ingin mengungkapkannya tetapi tidak bisa melampiaskannya. Akhirnya, kajian teori gila itu telah berakhir. Hanya 1 hari tersisa sebelum bulan itu berakhir. 23:50, hanya tersisa 1 hari 10 menit sebelum batas waktu pemeringkatan pendatang baru. Saat ini, di peringkat pendatang baru, pembangkit tenaga listrik bagaikan awan, mereka ada di mana-mana, 100 teratas hampir memperoleh lebih dari 100 kredit. Cukuplah untuk mengatakan, hanya dalam 1 bulan, mereka telah mempelajari hampir 50 atau lebih mata kuliah teori. Sementara itu, para jenius budidaya terbaik, yang membuat semua orang kecewa dan bernalar, telah memperoleh 200 kredit. Dan di antara 100 teratas, 90% siswa memiliki nama mereka yang dihiasi dengan aula naga tersembunyi, yang berkilauan di bagian belakang. Mereka semua adalah siswa yang direkrut secara khusus dan merupakan naga tersembunyi yang seperti bulu burung phoenix dan tanduk unicorn di kampung halaman mereka. Adapun Liao, namanya tidak muncul di peringkat pendatang baru.
Selama 1 bulan ini, dia tenggelam dalam penebusan dosa yang pahit di menara pemurnian surgawi di mana dia bingung sampai pusing dan bahkan tidak jauh dari muntah darah dari teori pemurnian yang bertentangan secara diametris. Dia tidak bisa menyisihkan perhatiannya untuk mengikuti ujian sepele. Jadi total kreditnya hanyalah 0. Di Wastelen Battle Network, ujian teori dasar dapat dilakukan melalui transmisi pikiran telepati di mana saya dapat mengirimkan ratusan pemikiran dalam 1 detik. Saya kira 10 menit sudah cukup untuk ujian. Saya masih punya 1 hari lagi. Saya akan menyelesaikan 88 mata kuliah teori dasar, satu persatu. Di dalam gedung bobrok setinggi 3 lantai di samping reruntuhan Departemen Pemurnian, duduk bersila di tengah tumpukan serpihan batu giok, mata hitam legam Liao berkedip-kedip dengan cahaya yang bersinar. Pedang sayap hitam dengan malas terbang di atas kepalanya. 2 boneka binatang berbentuk laba-laba dengan cepat keluar saat mereka memisahkan kepingan batu giok menurut kelasnya dan menempatkannya di rak buku khusus. Selama sebulan terakhir ini, selain dengan gila-gilaan mempelajari pengetahuan teoritis di menara pemurnian surgawi, dia juga dengan gila-gilaan mengais sampah di reruntuhan. Keripik giok dan komponen peralatan magis yang rusak parah, terlepas dari apakah benda-benda itu berguna atau tidak, selama benda-benda itu tidak sepenuhnya dilebur menjadi bongkahan besi, Li Yao akan mengambilnya dari reruntuhan. Dia menghitung setiap menit untuk melakukan perbaikan, dan bahkan ketika dia sedang membuang sampah, tangannya sibuk mengutak-atik beberapa lusin komponen. Di satu sisi, dia mengumpulkan sejumlah aset untuk Departemen Pemurnian, sementara di sisi lain, dia juga mencoba menerapkan teori pemurnian yang baru dia pelajari, menguji berbagai hal untuk mengetahui jenis teori mana yang paling cocok untuknya. Bagaimanapun, ada banyak sekali suku cadang yang bisa dia sia-siakan sesuai keinginannya. Kedua binatang boneka laba-laba yang secara khusus digunakan untuk mengatur dan memelihara kepingan batu giok ini telah ditemukan oleh Li Yao sesuai dengan konsep pemurnian kuno dan konsep pemurnian akar rumput. Sekilas, tidak ada yang berbeda pada mereka, namun, sebenarnya ada perbedaan kecil pada mesin terbang bertenaga inti yang menggunakan 2 jenis model konversi energi spiritual. Li Yao mencoba menguji model mana yang memiliki tingkat konversi tertinggi dan mengonsumsi energi spiritual paling sedikit, serta model mana yang memiliki umur lebih panjang. Jika dia bisa mengumpulkan cukup banyak komponen, maka dia akan bisa mengunyah lebih banyak chip giok yang diberikan oleh Ding Yin. Li Yao juga ingin menggunakan metode faksi elit untuk memulihkan boneka binatang dengan model yang sama sehingga dia bisa mengumpulkan ketiganya dan membandingkannya. Hanya dengan begitu dia bisa mengambil kesimpulan. Setelah sebulan mempelajari secara mendalam, Li Yao bukan lagi seorang anak bodoh yang tidak mengetahui seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Secara umum, ia tetap berpegang teguh pada ideologi faksi akar rumput, namun ia juga mengakui bahwa ideologi kaum elit memang punya keunikan tersendiri yang cukup menjadikannya sebagai metode pemurnian arus utama selama ratusan tahun, itu sama sekali bukan reputasi yang tidak patut diterima. Mungkin suatu hari nanti, dia bisa menggabungkan teknik pemurnian kuno dan konsep pemurnian para elit dengan konsep akar rumput dan menciptakan teknik pemurnian, Vien Star Style, yang tiada duanya. Namun, untuk saat ini, senyuman aneh terlihat di wajah Li Yao saat 4 benang roh merah keluar dari gelabelannya dan diam-diam menusuk ke arah pedang angin hitam. Saat benang rohnya keluar, 4 benang roh hitam juga keluar dari pedang sayap hitam dan langsung memotong benang roh Li Yao. Merah dan hitam, secara keseluruhan, 8 benang roh itu seperti 8 pedang terbang yang sedang melakukan pertarungan udara saat mereka melancarkan pertempuran sengit dan berdarah yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Dibandingkan sebulan yang lalu, benang roh Li Yao lebih tebal dan lebih fleksibel, dan jangkauannya juga lebih panjang. Namun, benang roh yang terentang dari pedang angin hitam bahkan lebih tebal dan fleksibel. Kedua belah pihak bentrok satu sama lain di udara, di mana serangan dan pertahanan berubah dalam hitungan detik. Pertarungan itu sangat serasi. Li Yao sedikit tersenyum ketika energi spiritual yang menakutkan mengalir ke seluruh tubuhnya dan akhirnya berkumpul di akar spiritualnya. Anehnya, benang roh ke-5, ke-6, ke-7 muncul. Akhirnya, jumlah benang spiritual yang muncul dari akar spiritual Li Yao telah mencapai 10, dan setiap benang roh memiliki jangkauan 12-13 meter. Munculnya 10 benang roh dari akar spiritual dengan panjang setiap benang adalah 10 meter, tandanya telah memasuki tahap penyempurnaan tingkat 2. Dan, bukan itu saja. Ketika 10 benang roh merah berkerumun dan mengelilingi pedang sayap hitam, tiba-tiba, distorsi aneh muncul di udara saat setiap benang roh berputar ke belakang sebanyak 90 derajat, menggambar sudut kanan standar sebelum mereka terjalin satu sama lain dan menjalin jaring kedap udara. Benang roh dibengkokkan 90 derajat untuk membentuk sudut siku-siku standar, yang tidak mungkin terjadi secara alami di dunia. Itu adalah bukti nyata bahwa manipulasi benang roh oleh para kultivator telah mencapai tingkat di mana mereka seperti lengan dan jari kultivator dan dapat dimanipulasi sesuai keinginan mereka. Dengan kata lain, Li Yao telah menembus tahap penyempurnaan tingkat 3. Dalam 1 bulan ini, setelah memurnikan dan menyerap sejumlah besar energi iblis, yang telah dia telan dari medan perang, serta tinggal siang dan malam di kabin super persepsi, di mana aktivitas sel otaknya ditingkatkan hingga 331% selama dalam jangka waktu yang lama, jiwanya tanpa sadar telah tumbuh lebih kuat. Selain itu, dia dan Blackwing Sword secara tidak sengaja memikirkan pelatihan, pertarungan benang roh, ini, yang memungkinkan mereka meluncurkan benang roh dan bertarung satu sama lain di waktu senggang.
Menggunakan cara melatih benang roh ini, tidak hanya membuat benang roh mereka lebih tebal, lebih lincah, lebih panjang, lebih cepat, dan lebih kuat daripada benang roh kultivator biasa, namun laju menelan energi spiritual juga meningkat pesat. Meskipun banyak keturunan dari keluarga kaya dan besar yang dapat menerobos ke tahap penyempurnaan tingkat 3 sebelum usia 20 tahun dengan mengandalkan sumber daya dalam jumlah besar. Namun bagi seorang pemula tanpa nama seperti Liao, yang tidak memiliki latar belakang, untuk maju ke tahap penyempurnaan tingkat 3 hanya dalam waktu singkat 1 bulan, itu benar-benar sebuah keajaiban. Setelah melirik jam roh, yang menunjukkan bahwa saat itu baru pukul 12, di dinding, Liao menarik kembali benang rohnya dan menjilat bibirnya. Dia tidak sabar untuk masuk ke Wastelen Battle Network. Dengan datangnya akhir bulan, persaingan pemeringkatan pendatang baru telah memasuki fase intensitas baru. Adegan jaringan pertempuran juga telah berubah, langit telah berubah menjadi merah darah sementara genderang perang yang menggetarkan jiwa berbunyi di mana-mana, membuat darah semua orang mendidih dan ingin mencobanya. Dengan gerakan pikiran Liao, ketika dia memikirkan secara mendalam satu kata, ujian. Banyak aliran cahaya menyerbu dari segala arah saat mereka berubah menjadi 88 kristal berlian berwarna merah darah. Setiap kristal berlian mengandung sejumlah besar pemikiran telepati yang mewakili masing-masing dari 88 ujian. Liao dengan seenaknya melirik ke sekeliling sebelum tatapannya tertuju pada kristal berlian bening di salah satu sudut. Kristal berwarna merah darah ini segera mulai bergetar. Mahasiswa baru Liao, apakah kamu yakin ingin mengikuti ujian? Saya yakin. Retakan. Kristal berwarna merah darah terbelah menjadi ribuan pecahan berwarna darah di atas kepalanya sebelum mereka mulai berputar dengan kecepatan tinggi di sekelilingnya dan berubah menjadi pemandangan misterius dan menakjubkan. Liao berdiri di udara. Di bawah kakinya ada jurang tak berujung. Burung layang-layang yang tak terhitung jumlahnya terbang di tengah angin kencang, sedangkan beberapa burung layang-layang transparan bertindak sebagai batu loncatan saat mereka melakukan teknik kelincahan yang sangat cerdik. Wosh, 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 wosh. Mereka memberikan kesalahpahaman tentang peri yang terbang tertiup angin. Pertama-tama, mohon gunakan pemikiran Anda untuk mendeskripsikan sumber dan warisan dari. Di tengah angin, sebuah suara lembut terdengar. Semangat Liao terguncang sebelum dia mulai menjawab. Bab 143/4 pakar. Meledak untukku. Pada pukul 17, 1000 meter di atas permukaan tanah, langit tertutup awan merah seiring dengan gemerlap cahaya yang menyinari langit senja. Tempat ini adalah salah satu gunung terapung tertinggi di Grand Desolate War Institution dan juga merupakan kamp pelatihan yang sangat keras yang dikenal sebagai Aula Naga Tersembunyi. Mereka yang menerima pelatihan khusus di sini menganggap diri mereka sebagai naga tersembunyi yang suatu hari akan terbang ke langit dan mengendalikan angin dan awan. Ini bukan kesombongan tetapi kepercayaan diri karena mereka adalah siswa paling berprestasi yang dapat ditemukan di seluruh sektor asal surga. Mereka adalah yang terbaik di antara jutaan remaja di federasi, dan di mata mereka, ujian masuk perguruan tinggi tidak lebih dari permainan anak-anak. Bagi mereka, mereka hanya merasa bahwa ikut serta dalam ujian semacam itu adalah merendahkan martabat mereka. Yang terpenting, ratusan siswa yang berkumpul di sini semuanya adalah siswa yang direkrut secara khusus yang telah menunjukkan kehebatan yang mengejutkan dalam kompetisi limit challenge. Di tepi gunung terapung terdapat teras berbentuk cembung, di atasnya berdiri 4 pemuda karismatik dan perkasa menghadap angin yang memancarkan pancaran sinar setajam pedang. Zhao Tianchong adalah mahasiswa baru di Chaos Edge Hall yang orang tuanya adalah petani lepas, mereka tidak berafiliasi dengan sekte atau klan manapun tetapi menjalani kehidupan bebas berburu binatang iblis di kedalaman Wastelen. Saat masih bayi, dia berada di punggung ibunya saat ibunya berburu dan membunuh binatang iblis. Saat semua orang menghisap susu, dia malah meminum darah iblis. Pada usia 11 tahun, dia secara pribadi telah memenggal kepala binatang iblis. Sebelum berusia 19 tahun, dia sudah berada di tahap penyempurnaan tingkat 3, jauh melampaui warisan Vian Blade Peng Hai. Li Tishan adalah anggota klub tinju besi yang berasal dari sekte tinju iblis. Ayahnya adalah seorang penggarap tahap dasar dari sekte tinju iblis yang sayangnya kalah dalam pertempuran melawan gelombang besar. Dia diasuh oleh banyak tetua dari sekte tinju iblis. Sejak masa kanak-kanak, dia telah menerima pelatihan tempur yang paling keras, dan meskipun dia setengah tahun lebih muda dari Zhao Tianchong, dia juga telah menembus tahap penyempurnaan tingkat 3. Mahasiswa baru Glip Devils, Gu Feixuan dan mahasiswa baru Lancets, Wen Ruorong, keduanya berasal dari keluarga kultivator, dengan setidaknya salah satu orang tua mereka adalah seorang kultivator, sehingga mereka secara inheren memiliki garis keturunan yang kuat, dan terlebih lagi, sejak masa kanak-kanak, mereka telah menjalani pelatihan yang sangat menakutkan. Mereka membawa mahkota, Genius, untuk setiap langkah yang mereka ambil dalam perjalanan pertumbuhan mereka. Zhao Tianchong, aku kalah. Lu Tishan berkata dengan nada agak parau, suaranya, bagaimanapun, diam-diam memendam sedikit kegembiraan. Meski usianya baru 18 tahun, ia hampir terlihat seperti berusia 38 tahun. Seluruh tubuhnya seperti batu yang telah dipahat oleh pasir dan angin selama berabad-abad. Sepasang tinjunya, khususnya, ditutupi dengan garis-garis rumit yang memberikan kesan seolah-olah ditutupi lapisan sisik naga. Kami berempat adalah mahasiswa baru terkuat di Aula Naga Tersembunyi. Kami telah lama memutuskan untuk saling berhadapan untuk melihat siapa yang terbaik, dan hasilnya adalah kami bertiga telah memperoleh 203 kredit sementara hanya Anda yang mencetak 205 kredit.
Semua orang telah selesai mengikuti ujian untuk semua kursus, dan karena hanya tinggal beberapa jam lagi hingga akhir bulan, tampaknya Anda adalah juara peringkat pendatang baru yang tak terbantahkan. Anda adalah mahasiswa baru terkuat di Grand Desolate Institusi Perang. Li Tishan berhenti sebentar. Matanya terpancar dengan sinar yang tajam seraya melanjutkan, brilian, cemerlang, sangat cemerlang. Sejak kecil, aku dibesarkan di Sekte Tinju Iblis, dan di sekte tersebut, dapat dikatakan bahwa aku mempunyai banyak teman tetapi tidak ada yang bisa menginspirasi semua semangat juangku. Seringkali, aku hanya menggunakan 80% kekuatanku, dan itu sudah cukup untuk meledakkannya sepenuhnya. Kehidupan seperti itu benar-benar hambar dan terlalu membosankan. Kampus, aku akan merasakan kekalahan, rasanya sungguh enak. Menyipitkan matanya dan mengayunkan jari-jarinya yang kekar, dia menekankan setiap kata, Zhao Tianchong, kamu telah benar-benar semangat juangku. Bulan depan, aku akan memberikannya 200% untuk berkultivasi secara gila-gilaan dan menjadi juara bulan depan. Peringkat pendatang baru, itu pasti bukan kamu. Sasaran perkataannya, Zhao Tianchong, yang bertubuh tinggi dan kurus serta berpenampilan muram, belum bereaksi ketika seorang remaja di sebelahnya, yang wajahnya dipenuhi tato, tertawa terbahak-bahak, Lu Tishan, kamu bisa jangan lupakan aku dan Wen Ruorong. Penghargaan yang kami peroleh tidak kalah dengan milikmu. Benar, satu-satunya gadis di antara 4 orang itu, Wen Ruorong, yang mengenakan rok panjang pohon willow, sedikit tersenyum. Suaranya sangat lembut, namun ketika dia berbicara, kata-katanya setajam pisau bedah, sejak aku masih muda, tidak peduli kompetisi macam apa itu, aku akan selalu menekan lawanku dengan selisih yang besar. Di antaraku teman-teman, tidak ada satu orang pun yang sanggup melakukan 3-5 pertarungan dengan saya. Saya tidak pernah membayangkan bahwa hari ini, tiba-tiba akan muncul 3 dan 1 yang bahkan melampaui saya. Menarik, sungguh menarik saya menantikan universitas hidup semakin banyak. Hanya pada saat ini, Zhao Tianchong dengan dingin berkata, kalian semua boleh menantang saya kapan saja, saya juga ingin mencoba, rasa kekalahan. Keempat orang itu saling berpandangan sebelum mereka semua tersenyum pada saat yang bersamaan. Mereka semua jenius dalam budidaya dan tidak takut persaingan. Yang paling mereka takuti adalah kurangnya lawan. Perasaan menghunus pedang hanya untuk tidak menemukan apapun di sekitar mereka benar-benar sepi. Sekarang begitu banyak pesaing yang bukan hanya saingan tetapi juga teman muncul secara tiba-tiba, ini benar-benar yang terbaik. Saya mendengar Guru Dinglingdang berbicara tentang seorang siswa bernama Liao di antara mahasiswa baru yang kekuatannya sangat bagus dan cukup untuk berhadapan langsung dengan Anda dan saya. Untuk waktu yang lama, saya telah menantikannya, tapi siapa aku akan berpikir bahwa setelah kecelakaan di Departemen Pemurnian, dia akan menjadi tenang dan sekarang bahkan tidak ada suara darinya. Lu Tishan berkata dengan sedikit penyesalan. Senyuman menghina muncul di wajah Gu Feixuan, ini sangat normal. Sekolah menengah dan universitas sama sekali berbeda. Banyak siswa yang berprestasi di sekolah menengah, tetapi ketika mereka masuk universitas, mereka akan menjadi pendiam. Itu karena fundamental mereka hanya di tingkat sekolah menengah. Wen Ruorong juga memasang ekspresi menghina. Saya juga pernah mendengar tentang dia. Bukankah dia yang disebut Dewa Tidur? Faktanya, tingkat kekuatan adalah satu hal dan usaha adalah hal lain. Saya tidak mendiskriminasi siswa yang miskin. Lagi pula, beberapa orang berbakat dan ada pula yang tidak, tetapi selama mereka bekerja keras dengan segenap upaya mereka, maka itu sudah cukup. Tapi dia tidak melakukan apapun. Sepanjang hari, dia menghabiskan waktunya dengan tidur. Ini hanyalah pelarian dari kenyataan. Apakah dia berpikir bahwa dengan tidur, dia akan bisa mendapatkan kembali Departemen Pemurnian? Dari apa yang saya dengar, dia melakukan yang terbaik dan meminta Guru Dinglingdang untuk mengurangi batas agar dia bisa masuk sebagai tokoh legendaris di lembaga perang terpencil. Jadi kenapa dia melewatkannya dan merekrut orang sampah yang tidak punya semangat juang sedikitpun? Ketika mereka berempat melontarkan komentar sembrono tentang Liao, tiba-tiba, teriakan tajam terdengar dari teras tidak jauh dari mereka. Apa? Saya dikeluarkan dari 100 besar. Tidak mungkin. Li Tishan mengangkat alisnya sambil berkata dengan terkejut, itu Cao Jiang. Bukankah dia baru saja masuk 100 besar? Jika aku mengingatnya dengan benar, ada perbedaan yang cukup besar antara dia dan siswa ke-101, perbedaannya adalah 7-8 kredit. Dia benar-benar tertangkap begitu cepat. Keberuntungan anak ini benar-benar buruk. Jika seseorang bisa masuk ke dalam 100 besar di peringkat pendatang baru, dia akan mendapatkan berbagai insentif. Itu benar-benar berbeda dari posisi ke-101, itulah sebabnya Cao Jiang mengeluarkan tangisan yang memilukan. Lu Tishan tersenyum sambil berteriak, Cao Jiang, kemarilah. Tidak lama kemudian, seorang anak laki-laki berkulit gelap dengan perawakan sedang dan berwajah panjang muncul di hadapan 4 jenius budidaya. Hingga saat ini, Cao Jiang masih belum pulih dari keterkejutannya. Matanya benar-benar merah, dan dia tampak seolah tidak sabar untuk mendapatkan 2 pujian dari siapapun. Cao Jiang, sekarang apakah kamu mengerti bahwa ada jenius tersembunyi di sekolah ini dan para ahli bagaikan awan di sini? Bukan hanya kami dari Aula Naga tersembunyi. Bahkan di antara siswa biasa, ada banyak juara dalam ujian masuk perguruan tinggi. Ambil contoh Zhang Chuang, juara ujian masuk perguruan tinggi kota Gurun Selatan, misalnya. Kekuatannya hampir sebanding dengan siswa yang direkrut secara khusus di Aula Naga tersembunyi dan membuat banyak dari kita kehabisan uang. Dikeluarkan dari peringkat pendatang baru.
Lutishan meninju dada Cao Jiang sambil tertawa dan berkata, tidak perlu berkecil hati. Tidak masalah jika kamu tidak berhasil mencapai peringkat. Bulan depan, kenapa kamu tidak berlatih dengan gila-gilaan? Bersamaku lalu pergi membunuh seperti laki-laki. Pada awalnya, Cao Jiang sedikit tertekan, tapi ketika mendengar Lutishan berbicara, dia langsung sadar dan menjulurkan lidahnya, berlatih gila-gilaan dengan kakak Taisan. Aku tidak ingin mati. Saat kata-kata ini keluar dari mulutnya, semua orang tertawa. Lutishan dengan santai bertanya, benar, siapa yang membuatmu keluar dari peringkat? Apakah itu siswa yang direkrut secara khusus atau siswa biasa? Jika aku mengingatnya dengan benar, bukankah ada jarak yang cukup lebar antara kamu dan beberapa siswa lain di belakang kamu? Kenapa tiba-tiba ada yang pecah? Cao Jiang menggaruk kepalanya sambil berkata dengan bingung, bukan orang-orang di belakangku yang menyusul. Tapi, Li Yao. Li Yao. Lutishan mengedipkan matanya. Nama ini terdengar sangat familiar, itu masih di ujung lidahnya sesaat, tapi bagaimana mungkin? Li Yao yang mana? Apakah ada orang lain? Itu adalah satu-satunya murid Departemen Pemurnian, Dewa Tidur, Li Yao. Apa? Warna kulit Lutishan, Zhao Tianchong, Gu Feixuan, dan Wen Ruorong berubah pada saat yang bersamaan. Terutama Wen Ruorong, pipinya serasa terbakar. Dia menyalakan prosesor kristal dengan terburu-buru untuk memeriksa peringkat pendatang baru sambil bergumam, tidak mungkin, apakah aku menyalahkannya secara tidak adil? Gu Feixuan berkata dengan malu, sepertinya visi guru Ding Lingdang benar. Bocah ini benar-benar hebat. Saya tahu ada beberapa orang yang tidak suka mengikuti tes setelah mempelajari kursus dan suka mengikuti semua tes bersama-sama setelahnya, mereka telah mempelajari semua mata pelajaran. Mereka percaya bahwa mereka dapat memahami teori secara menyeluruh dengan cara ini. Saat suaranya memudar, dia melihat Wen Ruorong menjadi pucat saat dia dengan tercengang menatap hologram itu. Mulutnya menggembung seolah-olah ada 2 butir telur puyuh yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Bukankah ini hanya peringkat ke-100? Apakah ada alasan bagimu untuk begitu takut? Meskipun siswa yang kami rekrut secara khusus relatif lebih kuat, kami perlu memberi jalan kepada siswa biasa. Kami tidak dapat menduduki semua peringkat teratas, 100 peringkat di peringkat pendatang baru, kan? Hahaha. Gu Feixuan tertawa ringan, dia sama sekali tidak memikirkan masalah ini. Tidak, ini bukan peringkat ke-100, Wen Ruorong tergagap. Dengan baik, ini 90, tidak, ini 87. Ini bukan apa-apa. Setelah masuk 100 besar, nilai setiap orang hampir sama, jadi sangat normal untuk mengambil alih selusin siswa setelah mengikuti tes. Tapi, Li Yao, dia masih punya 30 ujian tersisa. Apa? Gu Feixuan berteriak sekuat tenaga. Tidak lama kemudian, jeritan terdengar dari setiap sudut aula naga tersembunyi, seolah-olah wabah mengerikan sedang menyebar. Apa? Peringkatku turun. Siapa yang begitu gila untuk mengikuti ujian ketika bulan ini akan segera berakhir dan juga mengambil begitu banyak kredit dalam satu tarikan napas? Li Yao. Sial, aku dikeluarkan dari posisi ke-70. Apakah ada kesalahan? Mengapa saya dikeluarkan dari posisi ke-50? 87, 69, 53, 37. Li Yao seperti jam yang sangat akurat, setiap 10 menit, kreditnya akan berubah 1 kali, dan setiap kali perubahan terjadi, dia akan naik beberapa posisi di peringkat pendatang baru. Beberapa siswa olah naga tersembunyi yang direkrut secara khusus diusir dari posisinya, melemparkan mereka jauh ke belakang. Setelah 5 jam, jam 10 malam, keheningan yang mematikan telah menguasai aula naga tersembunyi. Lebih dari 100 siswa yang direkrut secara khusus telah berkumpul di panggung besar di puncak gunung terapung di mana mata mereka terpaku pada hologram besar di depan mereka. Tidak ada yang berani mengatakan apapun dan bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Di panggung yang menampung lebih dari 100 siswa, suasananya begitu tenang bahkan detak jantung mereka bisa terdengar. Jantung semua orang berdebar kencang. Karena di peringkat pendatang baru yang berkilauan, nama Li Yao, yang seperti pisau panas yang memotong mentega, telah mencapai 10 besar dan muncul tepat di bawah nama 4 jenius budidaya, dengan kuat menempati posisi kelima. Naga tersembunyi, yang tersisa telah dilemparkan keluar surga tertinggi. Lebih-lebih lagi, wah, nama Li Yao bersinar dengan kegilaan. Setelah lulus ujian lainnya, dia telah mengumpulkan 204 SKS, melompati kepala Lutishan, Gu Feixuan, dan Wen Ruorong dan hanya selangkah lagi dari Zhao Tianchong. 3 jenius budidaya dari keluarga petani telah langsung terpesona. Petik 2 petik 2. Lutishan tidak bisa berkata-kata. Orang gila ini. Gu Feixuan berulang kali menangis. Ini terlalu tidak normal. Bagaimana sebenarnya cara kerja otak orang ini? Aku benar-benar ingin membedahnya. Tidak peduli bagaimana Wen Ruorong memutar otaknya, dia tidak dapat memahaminya. Siswa lain yang direkrut secara khusus berada dalam hiruk-pikuk yang tiada taraf. Sesaat kemudian, keheningan yang mematikan pecah dan semua orang mulai mendidih. Tidak salah lagi, orang ini gila. Dia sebenarnya telah menyelesaikan 87 kursus dalam 1 hari dan itu juga dengan tingkat kelulusan 100%. Selain itu, dia hanya membutuhkan waktu 10 menit untuk menyelesaikan setiap ujian. Dapat dikatakan bahwa kemampuan transmisi pikiran telepatinya sangat kuat dan dia setidaknya telah mencapai tahap penyempurnaan tingkat 2.
Bukankah dia dewa tidur? Tiada hari berlalu tanpa ada orang yang menemukannya mendengkur di kabin superkonsepsi, jadi kenapa dia begitu kuat? Dia telah menghempaskan 3 dari 4 ahli di aula naga tersembunyi kita. Saat ini, hanya Zhao Tianchong saja yang tersisa. Hanya ada perbedaan 1 kredit di antara mereka, dan Li Yao masih memiliki 1 ujian akhir. Apakah dia juga akan meledakkan Zhao Tianchong? Itu tidak mungkin, kan? Itu lelucon yang terlalu besar. Wosh 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 wosh. Tatapan setiap siswa yang direkrut secara khusus tertuju pada Zhao Tianchong. Mereka ingin menemukan petunjuk dari ekspresi Zhao Tianchong. Meskipun demikian, Zhao Tianchong masih tetap dingin, murung, pendiam, tenang, dan tenang, dia bahkan tidak membuka tutupnya. Keringat dingin mengucur di dahinya, hatinya malah mengkhianatinya secara mendalam. Bab 144, Penggarap Abadi. Sementara lebih dari 100 naga tersembunyi, sangat terkejut dengan penampilan spektakuler Li Yao. Li Yao, sebaliknya, mengeluarkan keringat dingin di dahinya dan hatinya kacau. Dia sedang mengikuti ujian akhir di Wastelen Battle Network. Alasan munculnya keringat dingin jelas bukan karena ujiannya yang sangat sulit. Sebaliknya, itu terlalu sederhana. Kursus yang dia ikuti ujiannya disebut. Kedengarannya penuh dengan klise, itu adalah jalur yang tampak besar namun tidak praktis. Tampaknya selama seseorang meneriakkan beberapa ucapan seperti, saya seorang kultivator yang saleh dan pedang saya selalu siap ditarik untuk membantu ketika saya melihat ketidakadilan selama perjalanan, darah orang yang kuat harus mengalir demi kebaikan, lemah, atau, yang bejat dan merosot perlu dihukum, siapapun bisa lolos. Selain itu, hal itu juga ditulis seperti itu di buku teks. Dan bahkan setelah mengikuti setengah ujian, isinya juga hampir sama. Sepertinya itu hanya mengirimi Anda kredit gratis. Namun, tingkat kelulusan kursus ini hanya 32%. Seharusnya tidak seperti ini. Jika seseorang hanya harus mengucapkan beberapa pernyataan yang penuh dengan kepahlawanan, maka semua orang harus bisa melewatinya. Tidak ada yang tidak akan mengatakan, jika aku melihat ketidakadilan selama perjalananku, pedangku sudah siap, untuk ditarik membantu yang lemah, kan? Kenapa tingkat kelulusannya hanya 32%? Di satu sisi, Li Yao menjawab, sementara di sisi lain, dia berpikir cepat. Untungnya, masih ada banyak waktu tersisa, sehingga dia perlahan bisa merenung dan menjawab. Orang yang memimpin ujian adalah seorang kultivator saleh setengah baya, menakjubkan, yang memiliki alis lurus yang miring ke atas dan keluar serta mata yang cerah dan bersinar seperti bintang. Dia adalah konstruksi yang dihasilkan dari berbagai pemikiran telepati dan tampaknya merupakan lambang sosok heroik kesatria standar. Dia terutama terlihat ramah dan penuh perhatian, seperti orang yang akan memenggal 3 hingga 5 orang jahat sebelum tidur setiap malam. Dia nampaknya sangat puas dengan jawaban Li Yao sebelumnya. Dia mengangguk dan menyimpulkan, bagus, bagus, jawaban Anda sangat bagus. Jadi orang benar harus memberantas para pengganggu dan membantu yang lemah, dan menjaga keadilan karena kita sopan. Kita memiliki semangat yang benar, bukan? Li Yao baru saja hendak mengangguk sebelum jantungnya tiba-tiba mulai berdebar kencang. Tanpa disadari dia menjawab, ini hanya satu alasan. Oh, pahlawan ksatria, sangat terkejut, apa yang lainnya? Alasan kita harus memberantas para penindas dan membantu mereka yang tertindas, melindungi keadilan, dan bahkan membayarnya dengan nyawa kita, itu semua karena menjunjung keadilan bermanfaat bagi kita. Li Yao mengatur pikirannya saat dia menjawab dengan cepat. Apa manfaatnya? Mata pahlawan kesatria itu bersinar terang saat dia bertanya balik. Apa itu keadilan? Menurut pendapat saya, keadilan adalah tatanan sosial, ini adalah hukum yang beradab. Kami para penggarap adalah penerima manfaat dari tatanan sosial yang ada. Kami menikmati manfaat terbesar dari tatanan ini, jadi tentu saja kami harus menjaganya. Penerima manfaat yang berhak. Tolong jelaskan. Senyuman di wajah pahlawan kesatria itu lenyap saat ekspresi tanpa ekspresi muncul di wajahnya. Sepertinya dia sedikit tidak puas dengan Li Yao karena dia berbicara tentang minat daripada berbicara tentang benar atau salah. Karena kata-kata itu sudah keluar dari mulut Li Yao, itu seperti anak panah yang dipasang pada tali busur dan harus dilepaskan. Dia hanya bisa gigit jari dan berbicara. Dalam tatanan sosial Federasi Star Glory saat ini, kami, para penggarap, adalah elit di antara semua perdagangan dan profesi. Baik itu reputasi, status, atau pendapatan, itu lebih tinggi daripada warga negara biasa. Belum lagi warga negara biasa menghormati kami dari lubuk hati mereka, dan mereka juga ingin menjadi kultivator. Selama berabad-abad, ini adalah tatanan sosial yang paling cocok bagi para kultivator. Tidak peduli siapa yang ingin merusak tatanan sosial ini, kami tidak bisa membiarkan dia berhasil. Terlebih lagi, dia harus diperlakukan sebagai seorang yang merosot dan seorang penggarap setan yang harus dipenggal, inilah keadilan. Dalam dunia kultivasi kuno 40.000 tahun yang lalu, kami juga memiliki status yang sama tinggi dan dihormati. Namun tetap saja, tidak banyak kultivator kuno yang memiliki rasa keadilan yang kuat, dan mereka juga tidak berkorban untuk yang lemah. Pahlawan kesatria itu dengan dingin tersenyum. Salah, orang-orang biasa di dunia kultivasi kuno hanya takut pada kita. Mereka tidak memiliki rasa hormat sedikit pun, apalagi para kultivator dari dunia kultivasi kuno tidak hidup senyaman kita, para kultivator modern. Li Yao mengumpulkan keberaniannya dan dengan lantang berkata, ambil contoh saya.
Saya hanya seorang kultivator tahap penyempurnaan tingkat rendah yang baru saja memasuki dunia kultivasi. Jika saya berada di zaman kuno, saya akan diperlakukan seperti seorang budak yang berada di bawah perintah beberapa kultivator tingkat tinggi. Dan begitu saya menjadi terkenal atau menemukan harta surga dan bumi, saya harus waspada terhadap orang lain yang akan datang untuk membunuh saya atau merebut harta karun itu harus membuat rencana melawan rekan-rekanku. Itu adalah saat ketika setiap orang berpikir untuk menginjak kepala orang lain untuk memanjat, dan itu adalah saat ketika semua orang bersedia menusukmu dari belakang sebanyak yang mereka bisa suatu hari. Kamu akan berada dalam keadaan cemas, di mana kamu tidak memiliki nafsu makan, tidak dapat tidur nyenyak, dan bahkan tidak dapat buang air dengan santai. Bagaimana orang bisa mengembangkan kebenaran? Era modern, sebaliknya, berbeda. Peradaban telah mengalami kemajuan sekarang. Seorang kultivator tahap penyempurnaan yang tidak signifikan seperti saya dapat dengan bebas dan gembira meneliti misteri kebenaran yang mendalam dan menemukan dao besar saya di institut tertinggi di negara ini. Bahkan jika saya menemukan teknik yang mendalam dan tak tertandingi atau harta surga dan bumi, tidak ada yang berani membunuh saya secara terang-terangan untuk merebut harta karun itu. Siapapun yang berani mencoba akan menjadi musuh seluruh federasi. Dalam lingkungan seperti ini, saya dapat dengan berani berkultivasi dengan nyaman, karena efisiensinya 100 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan zaman kuno. Tentu saja, akan jauh lebih baik jika saya menjadi seorang kultivator tingkat tinggi di pada akhirnya, dan bahkan jika tidak, bahkan jika aku tetap berada dalam tahap pemurnian seumur hidupku, itu akan tetap baik-baik saja setelah aku keluar dari masyarakat. Seperti sebelumnya, aku masih bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan menjalani kehidupan yang bahagia dan memuaskan. Sekarang, katakan padaku, bukankah tatanan sosial yang memungkinkanku hidup bebas dan bahagia layak untuk aku pertahankan? Pahlawan ksatria mempertahankan ketenangannya, Anda benar. Namun, kita masih dapat membagi masyarakat menjadi dua bagian. Di antara para penggarap, kita dapat berbicara tentang moralitas, hukum, dan keadilan, sedangkan bagi masyarakat biasa yang seperti semut, kita dapat memeras mereka kering seperti budak, memaksa mereka untuk mengumpulkan sumber daya, mengumpulkan kekayaan, dan menggunakannya sebanyak yang kita bisa untuk kepuasan kita. Tatanan sosial seperti ini juga memungkinkan kita untuk hidup nyaman dan kita tidak perlu menanggung beban sedikit pun tanggung jawab, bukankah ini jauh lebih baik? Tidak, itu tidak baik sama sekali. Belum lagi, perbudakan dan sistem feodal tidak efisien. Ini tidak cocok untuk peradaban budidaya yang maju. Dan yang paling penting, kita juga mempunyai satu pesaing besar, para penggarap setan. Kalau biasa-biasa saja orang-orang benar-benar putus asa, mereka benar-benar tidak perlu bergantung pada para penggarap dan hanya bisa menggunakan pengorbanan darah untuk memikat setan-setan surgawi agar datang, sehingga ratusan ribu penduduk di seluruh kota akan diiblis satu persatu para pembudidaya. Bahkan jika itu adalah seluruh sekte budidaya, mereka dapat menelan semua orang hingga tidak ada satu pun terak yang tersisa. Hei hei, hei 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 hei. Setelah mendengar jawabannya, pahlawan ksatria itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dalam sekejap, suasana cerah dan bersinar berubah menjadi gua yang suram dan menakutkan, sedangkan pahlawan ksatria juga menjelma menjadi sosok jahat yang rambutnya tergerai dan tengkorak tergantung di lehernya. Jika seperti ini, maka kita harus melepaskan semua kepura-puraan dan menjadi penggarap setan satu demi satu. Semakin banyak penggarap setan, semakin baik. Kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan, mengambil apapun yang kita inginkan, dan hidup kehidupan yang bebas dan tidak terkekang hingga ekstrim. Liao mengedipkan matanya dan berkata, dapatkah sebuah toko yang telah menjual roti selama beberapa dekade tiba-tiba mulai menjual pasta dan bersaing dengan toko terdekat yang telah menjual pasta sejak generasi leluhur? Pahlawan ksatria itu terkejut sesaat. Dia adalah konstruksi yang diciptakan dari pemikiran telepati para ahli yang tak terhitung jumlahnya dan tidak mampu menjawab pertanyaan aneh seperti itu. Dia bertanya dengan datar, apa? Liao menjelaskan, bukan tidak mungkin bagi kami para kultivator untuk berubah menjadi kultivator iblis, namun, pihak lawan telah mengembangkan jalur iblis selama beberapa puluh milenium dan telah mengumpulkan banyak pengalaman. Padahal, kami hanyalah pemula yang mengembangkan jalur iblis untuk pertama kalinya, jadi bagaimana kita bisa bersaing dengan pihak lain? Kita ibarat toko yang sudah berjualan roti selama beberapa dekade, yang menyadari bahwa toko pasta di sebelah kita berkembang pesat, beralih menjual pasta. Bagaimana kita bisa bersaing dengan mereka? Belum lagi, toko pasta tidak tentu saja berkembang. Lagi pula, di 3000 alam semesta tanpa batas, para kultivator masih menjadi tren utama, sedangkan para kultivator iblis hanyalah anjing liar. Pahlawan ksatria itu terdiam beberapa saat. Maksudmu, kita awalnya ingin menjadi harimau tetapi berakhir sebagai anjing. Jika kita para penggarap berubah menjadi penggarap setan, kita akan lebih buruk dari para penggarap setan, tidak akan mampu bersaing dengan penggarap setan asli, dan hanya bisa menjadi yang terbaik, anak tangga terbawah di dunia iblis. Itu pasti. Ambil contohmu, apakah menurutmu memiliki rambut acak-acakan dan beberapa tengkorak tergantung di lehermu dan mematikan lampu akan menjadikanmu seorang penggarap setan? Bagaimana bisa sesederhana itu? Penggarap setan adalah orang-orang yang menggoda orang-orang biasa. Bagaimana kamu bisa menggoda seseorang dengan penampilanmu yang mengerikan itu? Liao memandang ke atas dan ke bawah pada pahlawan ksatria itu sebelum dia menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, hanya kami para kultivator yang menyebut para kultivator jahat dan bejat sebagai kultivator iblis. Mereka pasti tidak akan menyebut diri mereka sebagai iblis.
Saya pernah mendengarnya beberapa penggarap setan bahkan menyebut diri mereka, penggarap abadi, dan mengatakan bahwa mereka berjalan di jalan keabadian sejati. Bahkan jika mereka memiliki energi tenebrum di sekitar mereka atau memiliki penampilan jelek dan mengerikan karena mengembangkan teknik jahat, di depan orang-orang biasa, mereka akan mengubah diri mereka menjadi sosok yang karismatik dan kuat dan akan mengambil bentuk di mana lingkaran cahaya memancar dari mereka. Hanya dengan cara ini akan jauh lebih mudah untuk memikat orang-orang biasa. Pahlawan ksatria itu terdiam. Di kedalaman gua yang gelap, cahaya lilin yang bergoyang menarik bayangan yang sangat panjang dari keduanya. Bang-bang, jantung Liao terus berdebar kencang. Jawabannya beberapa saat yang lalu hanyalah pernyataan reaksioner, dia hanya bermain-main di telinga. Ketika dia mengingatnya, dia menemukan bahwa ada banyak kekeliruan. Jika pengawas sangat ingin mencari kesalahan, maka dia pasti tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sesaat kemudian, transformasi kembali terjadi di lingkungan sekitar keduanya, mengembalikan keduanya ke puncak bukit sebelumnya di mana terdapat angin sepoi-sepoi, langit biru, dan udara segar. Pahlawan kesatria itu juga kembali ke penampilannya yang menakjubkan dan saleh. Selamat, siswa Liao. Kursusnya, kamu lulus. Kamu mendapat 3 SKS. Detak jantung Liao melambat dalam sekejap. Dia sangat gembira sampai-sampai dia bisa berlari 3 putaran mengelilingi pahlawan kesatria itu. Dia tanpa sadar berseru, "B, apakah aku benar-benar lulus? Apakah jawabanku benar?" Pahlawan kesatria itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak, pemahaman setiap orang tentang kata kesatriaan berbeda-beda. Hukum peradaban budidaya sangat mendalam dan sulit dipahami, jadi bagaimana mungkin ada jawaban yang benar? Tentu saja ada beberapa poin terang dalam klaim Anda, sementara beberapa lainnya hanyalah argumen yang lemah dan logika yang menyimpang. Namun, kursus ini bukan tentang jawaban yang benar. Sebaliknya, ini untuk melihat pemahamanmu sendiri tentang kata kesatriaan. Selama itu bukan kata demi kata dari buku teks atau kata-kata besar dan kosong, asalkan itu benar, kata-kata substantif dan konstruktif, maka Anda lulus. Sayangnya, terlalu banyak siswa yang hanya mengetahui dogma yang ada di buku dan berbicara tentang hal-hal yang tidak masuk akal seperti, saya memiliki rasa keadilan yang kuat dan tugas generasi kita adalah membantu yang lemah. Dalam hal ini, lebih baik gagalkan mereka. Mengenai pengertian sebenarnya dari kata kesatriaan, bagaimana Anda dan saya bisa menjelaskannya dengan jelas dalam 1 atau 2 kata? Untungnya, Anda memiliki waktu seumur hidup untuk menemukan maknanya. Saya berharap suatu hari nanti, Anda dapat menemukan jawaban Anda sendiri. Petik 2. Semoga beruntung, siswa Liao. Alam ilusi tiba-tiba pecah menjadi beberapa bagian, lalu Liao kembali ke dunia utama jaringan pertempuran Wastelen. 3 keping kristal berlian berkilauan melesat dari langit dan dengan cepat tenggelam ke dalam tubuhnya. Suara wanita yang jelas dan merdu terdengar di benaknya. Siswa Liao, kamu telah lulus ujian dan memperoleh 3 SKS. SKS kumulatifmu adalah 207. Dalam peringkat pendatang baru, kamu berada di peringkat pertama. Bab 145, Tungku Kerajinan Tae Generasi Pertama. Begitu 3 kristal emas muda berbentuk berlian tenggelam ke dalam tubuh Liao, perubahan juga terjadi pada gambar holografik besar di lantai paling atas aula naga tersembunyi. Nama Liao, yang bersinar terang dan dipenuhi dengan warna-warna cemerlang, setelah sedikit bergetar sesaat, melonjak dengan momentum yang tak terbendung dan mendorong nama Zhao Tianchong di bawahnya. Seruan kejutan muncul di aula naga tersembunyi, lalu suasana menjadi sunyi senyap. Lebih dari 100 siswa yang direkrut secara khusus saling menatap, tidak tahu bagaimana berbicara dalam suasana hati yang membingungkan dan rumit. Sementara itu, Zhao Tianchong terus menatap nama Liao untuk waktu yang sangat lama, tatapannya yang panas sepertinya memiliki semacam esensi, seolah-olah itu adalah sepasang pedang yang dapat menembus 2 lubang transparan pada layar holografik. Setelah setengah menit, tetesan keringat dingin akhirnya mengalir dari dahi hingga dagu, dan otot-otot wajahnya yang tegang akhirnya mengendur saat tatapan tajam di matanya berubah menjadi tatapan terbakar. Itu adalah tampilan berapi-api yang akan terlihat ketika dia menghadapi lawan yang cukup bagus dalam permainan catur. Nyatanya, Gu Feixuan tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia dengan enggan berkata, masih ada 4-5 jam tersisa hingga akhir bulan ini. Zhao Tianchong, meskipun Anda mungkin memerlukan waktu 2 jam untuk membaca buku teks secara menyeluruh, Anda harus memilih 7 atau 8 mata kuliah teori dan gunakan 2 jam berikutnya untuk mengikuti ujian. Setelah itu, serahkan semuanya pada keberuntungan. Mungkin Anda akan beruntung pada 1 atau 2 mata kuliah, dalam hal ini bocah nakal ini tidak akan menjadi yang pertama dalam peringkat pendatang baru. Zhao Tianchong sekarang telah sepenuhnya pulih ke sikap tenang, dan sorot matanya tidak tajam atau berapi-api seperti sebelumnya, itu adalah tampilan yang acuh tak acuh. Semua emosinya telah tersegel di kedalaman mata abu-abu terangnya. Dia dengan tenang berkata, mungkin itu mungkin, tapi apakah itu perlu? Gu Feixuan tercengang, apa maksudmu? Itu posisi pertama di peringkat pendatang baru. Zhao Tianchong dengan tidak antusias tersenyum. Untuk bulan pertama, posisi pertama di peringkat pendatang baru berarti Liao relatif baik dalam mempelajari pengetahuan teoretis. Aku dibesarkan di Wastelen, jadi aku lebih memperhatikan pertarungan daripada teori. Apa gunanya bersaing sampai akhir dalam mata kuliah teori dasar? Masih banyak waktu di depan kita.
Ketika kita memasuki arena pertarungan sungguhan, maka jumlah kredit yang akan aku miliki akan sangat banyak sehingga mereka benar-benar akan mengendalikannya. Aku pasti akan menekannya. Gu Feixuan menatap kosong untuk waktu yang lama sebelum tatapan ingin mencoba muncul di matanya saat dia mengangguk dan berkata, "Kamu benar, kehidupan universitas masih sangat panjang di depan kita, dan yang paling penting adalah arena pertarungan. Tidak peduli seberapa bagus dia dalam mempelajari teori, dia tidak lebih dari seorang kutu buku. Aku khawatir kemampuan bertarungnya sama bagusnya dengan teorinya. Apakah kamu lupa bahwa dia telah menghempaskan seorang kultivator tahap penyempurnaan tingkat 3 tepat ketika dia baru saja membangunkan akar rohnya?" Lutishan tersenyum sambil mengusap kepalan tangannya sambil melihat nama Li Yao, guru Dinglingdang memang memiliki mata yang bagus terhadap orang lain. Rekan siswa Li Yao benar-benar monster yang menakutkan, dia adalah saingan yang pantas untuknya, aku untuk membakar seluruh semangat juangku. Aku benar-benar ingin membedah otak monster ini. Wen Ruorong menghela nafas pelan dan berkata, Li Yao, yang masih tenggelam dalam jaringan pertempuran Wastelen, sama sekali tidak menyadari fakta bahwa 4 mahasiswa baru terkuat di Aula Naga tersembunyi sudah memperlakukannya sebagai saingan mereka. Bersamaan dengan bunyi bel jam 24, dia berdiri di posisi pertama peringkat pendatang baru, lalu 1000 kristal berlian berkilauan, seperti hujan, turun dari langit dan melesat ke tubuhnya. Kredit kumulatifnya kini mencapai 1207. Meskipun masih jauh dari 40.000 kredit, ketika semua sudah dikatakan dan dilakukan, dia telah mengambil langkah pertama yang solid. Bang! Suara yang mirip dengan pecahan kaca terdengar di telinganya, yang diikuti dengan jaringan pertempuran Wastelen menjadi lebih jelas ketika 7 atau 8 wilayah tembus pandang muncul di sekitarnya, yaitu area misi, zona perdagangan, arena, area kursus profesional, dan zona perdagangan terbuka. Mulai saat ini, sama seperti siswa senior, dia dapat dengan bebas memilih kursus profesional yang sulit, menyelesaikan berbagai macam misi, dan bahkan pergi ke arena untuk bersaing dengan banyak pembangkit tenaga listrik. Sekarang ada berbagai macam cara yang tersedia baginya untuk menyapu bersih kredit. Melihat semua ini, mata Li Yao berbinar, dan dia tidak tahu harus mulai dari mana. Menjilati bibirnya, saat dia hendak melihat lebih dalam, sebuah pesan tiba-tiba muncul dari sudut jaringan pertempuran. Guru telah kembali, dan dia juga membeli tungku kerajinan bekas berskala kecil. Li Yao sangat gembira. Dia segera lockout dari Wastelen Battle Network dan langsung berlari menuju bangunan besar di ujung reruntuhan. Bangunan itu memiliki sejarah ratusan tahun, dulunya merupakan gudang untuk menyimpan barang-barang berbahaya, jadi dibangun dengan sangat kokoh. Itu memiliki struktur dinding ganda, di antaranya mesin terbang pertahanan yang diperkuat juga telah diukir. Bahkan ketika gunung terapung itu runtuh, gunung itu tidak berguncang sedikitpun. Li Yao dan Yuan Manqiu telah lama berdiskusi bahwa gudang besar ini akan direnovasi menjadi gedung terpenting Departemen Pemurnian, ruang pemurnian. Di tengah gudang kosong ini berdiri tungku kerajinan skala kecil setinggi 3 meter. Meskipun itu adalah peralatan pemurnian antik dari lebih dari 1 abad yang lalu dan meskipun tampilannya yang hitam pekat tidak terlalu menarik, bagaimanapun juga, peralatan itu masih bisa menyempurnakan beberapa peralatan sihir yang paling umum. Berbaring di sebelah tungku kerajinan ada 2 soaring roars yang malas. Yuan Manqiu memancarkan kebahagiaan saat dia memerintahkan para pekerja untuk membongkar selusin peti kayu besar sebelum dia melepaskan ikatannya, lalu puluhan ribu komponen peralatan sihir tumpah ke lantai. Semua komponen ini merupakan perlengkapan dari tungku kerajinan. Saat ini, tungku kerajinan tidak lebih dari cangkang besi. Agar dapat berfungsi secara normal, ia harus dirakit terlebih dahulu sebelum sejumlah besar kristal dapat digunakan untuk mengaktifkan mesin terbang susunannya. Jiang Tua, aku harus benar-benar berterima kasih. Sekte Laut Gunungmu telah benar-benar menyelesaikan kebutuhan mendesakku dengan menjual tungku kerajinan ini dengan harga murah. Yuan Manqiu mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seorang pemurni parubaya yang tampan melalui utusan bangau spiritual. Namanya Jiang Wenbo dan dia adalah pengawas logistik Sekte Laut Gunung serta pemurni faksi akar rumput. Hanya karena mereka berdua berasal dari faksi yang sama, dia menawarkan tungku kerajinan bekas ke lembaga perang terpencil dengan harga murah. Jiang Wenbo tertawa dan berkata, "Kak, jangan bilang begitu. Tungku kerajinan ini sudah digunakan selama 150 tahun, jadi tidak hanya komponen-komponennya yang berubah bentuk karena usia, tapi teknologinya juga tidak bisa mengikuti teknologi modern dan tidak mampu menyempurnakan teknologi terbaru, peralatan yang kuat. Kami sudah lama berhenti menggunakannya. Jadi jika itu bisa membantumu sedikit pun, maka itu tidak akan lebih baik lagi." Saat Li Yao melangkah ke dalam gudang, dia sangat tertarik dengan bayangan tungku kerajinan. Meskipun itu hanya cangkang kosong dan semua komponennya tergeletak di sana-sini, jantung Li Yao mulai berdebar kencang ketika dia memikirkan peralatan tiada taraf yang tak terhitung jumlahnya yang bisa dia sempurnakan di dalam perut orang ini. Dia tidak sabar untuk memeluknya. Ini adalah tungku kerajinan Tae generasi pertama. Meskipun usianya sudah lebih dari 1 abad dan parameter kinerja relatif rendah, namun perawatannya cukup baik dan dapat digunakan untuk operasi intensitas rendah tanpa hambatan, yang cukup untuk seorang pemula sepertimu untuk menyempurnakan beberapa peralatan sihir yang paling umum. Yuan Manqiu berkata dengan antusias. Ketika dia melihat tatapan tajam muridnya dan tatapannya yang ingin mencobanya, dia tersenyum dan mengetuk kepala Li Yao. Namun, jika kamu ingin menggunakan tungku kerajinan ini, tidak sesederhana itu.
Paling tidak, kamu harus mempelajari dasar-dasarnya terlebih dahulu. Kamu tidak bisa berlari sebelum kamu belajar berjalan, jika tidak, kepalamu akan terbentur dinding. Dari apa yang kudengar, kamu mendapat julukan, Dewa Tidur, di institut. Tentang apa ini? Bukankah aku sudah menjelaskan mata kuliah teori dasar kepadamu? Mengapa kamu tidak berkonsentrasi pada studimu? Berapa banyak kursus yang kamu lewati? 5, 10. Yuan Manqiu lelah dan lelah karena perjalanan dan seluruh hatinya tertuju pada tungku kerajinan, jadi dia tidak peduli untuk memeriksa peringkat pendatang baru. Liao menelan seteguk air liur dan tatapannya tidak pernah meninggalkan tungku kerajinan saat dia dengan santai menjawab, saya mencetak 207 poin. Yuan Manqiu tercengang. Wajahnya, yang terlihat sangat suram, mekar saat dia menepuk bahu Liao dengan penuh semangat. Bagus, bagus. Seluruh institut memiliki puluhan ribu mahasiswa baru, namun tiba-tiba kamu melonjak ke posisi 207. Ini sangat bagus. Sepertinya aku meremehkanmu. Aku harus merevisi program pembelajaranmu. Guru, saya tidak berada di posisi 207. Saya telah memperoleh 207 SKS. Saya yang pertama di peringkat pendatang baru. Liao agak malu. Bagus, bagus, apa? Apa yang kamu katakan? Kamu telah mendapatkan 207 kredit. Pertama di peringkat pendatang baru. Yuan Manqiu terperangah. Seluruh wajahnya seperti roti yang difermentasi yang terus bertambah besar dan besar. Dia tertegun beberapa saat sebelum dia menyalakan prosesor kristal dan melirik sekilas. Ketika dia mengetahui bahwa Liao sebenarnya telah lulus 88 mata kuliah sekaligus, termasuk semua mata kuliah teori pemurnian dasar, dia mengeluarkan teriakan yang bahkan lebih keras dan menusuk daripada jeritan melengking. Kedua Soaring Roars sangat ketakutan olehnya sehingga mereka gemetar, dan para pekerja di belakang Soaring Roars, terlebih lagi, sangat ketakutan, bahkan menyebabkan sebagian besar dari mereka hampir terjatuh. Dengan tergesa-gesa, mereka meraih rambut panjang Soaring Roars dan berayun ke sana kemari. Yuan Manqiu, bahkan tanpa memperhatikannya, langsung berlari. Melihat ini, Li Yao tercengang, Guru, kamu mau pergi kemana? Yuan Manqiu memerah sampai ke telinganya. Sepertinya dia mabuk berat dan menari dengan gembira saat dia berbicara dengan tidak jelas. Saya akan mencari dekan. Dengan pencapaian Anda, dekan harus memberi kita 10% lebih banyak sumber daya. Saya juga akan mencari fakultas di departemen lain sehingga mereka dapat melepaskan beberapa tugas yang berkaitan dengan pemurnian. Masih ada harapan untuk departemen pemurnian. Ya. Ketika dia berlari beberapa puluh meter, dia berlari kembali dengan hembusan angin. Ini adalah cetak biru dan prosedur perakitan tungku kerajinan Tae generasi pertama. Pelajari dulu ini. Komponen lingkar luarnya relatif sederhana, jadi Anda bisa mencoba merakitnya. Jika ada yang belum Anda pahami, tunggu saja sampai aku kembali. Aku akan mengajarimu kalau begitu. Setelah memasukkan kepingan batu giok ke lengan Liao, Yuan Manqiu, seperti badai pasir, berlari keluar dari gudang dan melompat ke pesawat ulang-alik yang bobrok sebelum dia mengendarainya menuju distrik administratif. Saat itu masih terlalu pagi sebelum fajar dan dekan pasti sedang tertidur di rumahnya, namun, bagaimana mungkin Yuan Manqiu, dengan emosinya, memberikan banyak perhatian pada hal-hal seperti itu. Dia tidak sabar untuk menempatkan mesin terbang yang memperkuat suara di distrik administratif dan mengaum. Muridku peringkat pertama di seluruh institut. Setelah 10 menit, pesawat ulang-alik yang kelebihan muatan muncul di langit di atas distrik administratif disertai dengan suara derit-derit. Yuan Manqiu menyelaraskan pesawat ulang-alik di pondok tempat tinggal Dekan Xiong Baili, dan saat dia hendak turun, prosesor kristalnya mulai bergetar. Pengawas logistik Sekte Laut Gunung, Jiang Wenbo, telah mengiriminya pesan derek spiritual, meminta obrolan video. Kak, ini benar-benar memalukan. Aku telah melakukan kesalahan. Kepingan batu giok yang kuberikan padamu tidak termasuk cetak biru tungku kerajinan, Tae, generasi pertama. Di satu sisi, Jiang Wenbo tersenyum pahit, sementara di sisi lain menjelaskan. Tungku kerajinan Tae generasi pertama benar-benar antik dan cetak birunya telah lama dibuang entah kemana. Jiang Wenbo telah mengirim pesan ke Sekte Terminus Empyrean, yang merupakan produsen asli tungku kerajinan Tae generasi pertama, dan meminta mereka untuk mengirimkan cetak birunya. Model tungku kerajinan ini telah dihentikan produksinya selama lebih dari 1 abad, jadi setelah lama mencari, murid dari Sekte Terminus Empyrean secara tidak sengaja mengirimkan cetak biru dan manual perakitan tungku kerajinan, Tae generasi kedua. Meskipun kedua model ini memiliki akar yang sama dan 90% komponennya dapat digunakan dalam kedua kasus tersebut, beberapa komponen inti benar-benar berbeda dan prosedur perakitannya juga sangat berbeda. Murid Sekte Terminus Empyrean, setelah menemukan masalah ini, segera memberitahu Jiang Wenbo yang kemudian menghubungi Yuan Manqiu. Tidak apa-apa, aku masih belum mulai merakitnya. Aku akan membiarkan muridku mempelajarinya dulu. Menurut perkiraanku, dengan kekuatannya, dia akan membutuhkan waktu sehari semalam untuk menyelesaikan komponen luarnya. Tidak mungkin dia menyentuh komponen inti. Yuan Manqiu tertawa riang dan sama sekali tidak memikirkan masalah ini dalam hatinya. Mengincar Villa Dekan Xiong Baili, dia terjatuh dengan keras. Din, cepat bangun. Aku punya kabar baik sekali. Bab 146, Keadaan Super Perseptif.
Terima kasih atas kerja keras kalian semuanya, saya akan mengambilnya dari sini. Kalian dapat kembali lebih awal dan istirahat. Setelah menyuruh para kuli pergi, Liao menyiapkan peralatan perakitan umum dan juga membawa satu tong berisi air dingin dan pembuat es. Pembuat es adalah peralatan yang memuat mesin terbang mini pembekuan mini di dalamnya, yang dapat terus menghasilkan es batu dalam aliran yang stabil selama terhubung ke pipa air. Guyuran, Liao membenamkan kepalanya ke dalam ember air yang berisi es batu mengambang di dalamnya, lalu air sedingin es itu benar-benar mendinginkan otak panasnya yang membara. Setelah itu, dia pertama kali melihat keping batu giok kuning itu dengan tatapan yang mirip seperti anak kecil yang telah menemukan mainan favoritnya. Kemudian, dia dengan penuh kasih sayang menatap Tungku Tae generasi pertama. Di matanya, Tungku hitam pekat telah berubah menjadi seorang gadis muda yang menawan dan anggun yang menundukkan kepalanya saat ekspresi malu-malu menutupi wajahnya. Salah satu yang membuatnya begitu terangsang hingga pembuluh darahnya melebar dengan penuh semangat. Dia tidak sabar untuk segera mendorong dia ke bawah dan menikmati tempat-tempat dia yang paling rahasia dan menawan sepuasnya. Hati Liao berdebar kencang, dia benar-benar tidak mampu menahan kegelisahan dan kegembiraan di hatinya. Sejak kecil, dia hanya memperbaiki peralatan sihir yang dibuat oleh orang lain. Tidak peduli seberapa cepat dan gesit tangannya, dia hanya menari di lantai yang telah diatur oleh orang lain. Tapi sekarang dia memiliki tungku kerajinan ini, meskipun itu bekas, meskipun kinerja jauh dari zaman sekarang, meskipun sebagian besar komponen intinya sudah usang. Setidaknya dia bisa membuat peralatan sihir sesuai dengan keinginannya sendiri. Setelah dengan susah payah mempelajari teori-teori dasar dari ketiga aliran selama setengah tahun, apakah itu faksi akar rumput, faksi elit, atau aliran klasik dari 40 milenium yang lalu, semuanya terukir dalam di otakku. Terlebih lagi, pedang itu telah aku lempar dan putar hingga aku benar-benar menghafalnya. Prosedur pembuatan setiap pedang kuno sudah kuhafal. Meskipun performa pedang kuno ini jauh di bawah performa pedang masa kini, banyak prinsip pemurnian yang digunakan sangat umum. Saya dapat mengumpulkan cetak biru dan prosedur pemurnian beberapa pedang terbang modern dan menyempurnakan pedang terbang unik, pedang terbang milik saya sendiri, pedang dengan menggabungkan keduanya. Tapi pertama-tama, aku harus merakit tungku ini. Hanya dengan tungku kerajinan yang kuat aku bisa membuat peralatan sihir yang tiada taraf. Sambil memegang air sedingin es di tangannya, Liao mencuci wajahnya. Dia masih merasa itu belum cukup untuk memuaskannya, jadi dia hanya mengambil 2 es batu dan memasukkannya ke dalam mulutnya, membuat suara krang-krang saat dia mengunyahnya menjadi beberapa bagian. Setelah itu, dia memasukkan chip giok ke dalam prosesor kristal mini. Prosesor kristal mini miliknya terhubung dengan prosesor kristal besar yang berjarak sekitar 1 km melalui transmisi pikiran telepati. Kekuatan komputasinya jauh lebih besar daripada prosesor kristal mini biasa, yang berkisar hingga beberapa lusin kali lipat. Wus, 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 wus. Seperti bintang yang meledak, lebih dari 100 cetak biru emas tembus pandang muncul di atas kepalanya dalam sekejap mata sebelum secara bertahap mulai berputar di sekelilingnya. Dan saat pandangannya terfokus pada cetak biru itu terus membesar hingga berubah menjadi cetak biru 3 dimensi. Semuanya dilakukan hingga detail terkecil, dan bahkan panjang, lebar, tinggi, dan kekuatan tarik material komponen ditandai dengan jelas. Jumlah informasi yang dikandungnya seluas lautan, itu tidak bisa diukur. Pemikiran telepati dalam jumlah yang sangat besar. Setiap cetak biru berisi puluhan ribu atau bahkan mungkin ratusan ribu pemikiran. Jika saya tidak dengan susah payah belajar di menara pemurnian surgawi begitu lama, apalagi merakitnya, saya khawatir saya akan melakukannya, merasa pusing hanya dengan melihatnya sekilas. Liao tidak pernah membayangkan bahwa tungku antik dari seabad yang lalu akan memiliki struktur intrinsik seperti itu. Liao berseru sepuasnya sebelum dia mulai belajar dengan seluruh konsentrasinya. Lup-dup, lup-dup, lup-dup. Seiring dengan berjalannya waktu setiap menit dan detik, pupil matanya tiba-tiba mulai bergetar sedikit saat melebar ke arah luar sedikit demi sedikit sementara detak jantungnya menjadi semakin lambat. Tidak, bukan detak jantungnya yang semakin lambat, sebaliknya, aktivitas sel otaknya terus meningkat dan proses berpikirnya semakin tajam. Sementara itu, denyut nadi berbagai organ di tubuhnya tidak mampu mengimbangi pikirannya. Saya telah memasuki kondisi super perseptif. Sudut mata Liao bergerak-gerak. Ini adalah efek setelah penggunaan super perception cabin yang begitu sering dan dalam jangka waktu yang lama. Kabin persepsi super tampaknya merupakan peralatan magis yang sangat luar biasa, tetapi segera setelah dibuat, mereka menemukan bahwa peralatan itu memiliki kekurangan yang serius dan nilainya tidak seberapa. Sejauh menyangkut para penggarap tahap penyempurnaan dan tahap fondasi bangunan, jiwa mereka tidak cukup kuat, sehingga mereka tidak dapat memasuki keadaan super perseptif di mana aktivitas sel otak mereka 300% untuk jangka waktu yang lama. Paling banyak, mereka bisa tinggal selama setengah jam sebelum mengalami penyimpangan Qigong. Dan sejauh menyangkut tokoh dikdaya tahap inti emas dan monster tua tahap jiwa baru lahir, otak mereka telah mencapai titik di mana segala sesuatunya mengikuti sesuai dengan pemikiran tunggal mereka. Mereka memiliki ratusan kemampuan mistik yang dapat digunakan untuk merangsang otak mereka untuk mengeluarkan hormon dan memasuki keadaan super perseptif kapan saja, jadi mengapa mereka perlu menggunakan kabin persepsi super. Oleh karena itu, setelah beberapa ribu peralatan ajaib ini, yang nilainya kecil, diproduksi, peralatan tersebut telah ditinggalkan sepenuhnya.
Hanya di universitas paling bergengsi di negara ini, seperti Grand Desolate War Institution, peralatan ini dapat ditemukan. Adapun sekte budidaya biasa, mereka sudah berhenti menggunakannya. Bahkan di Grand Desolate War Institution, siswa biasa kadang-kadang menggunakannya selama setengah jam. Belum pernah ada orang seperti Liao yang menggunakannya selama belasan jam. Oleh karena itu, tidak seorang pun, bahkan sekte yang menciptakan kabin super persepsi, tidak pernah membayangkan bahwa menggunakan kabin super persepsi dalam waktu lama akan menimbulkan efek samping yang aneh. Liao secara tidak sengaja menemukan bahwa dalam kehidupan sehari-harinya, selama dia berkonsentrasi dan benar-benar membenamkan dirinya dalam sesuatu selama lebih dari 10 menit, tanpa disadari aktivitas sel otaknya akan meningkat. Dengan kata lain, bahkan tanpa bantuan kabin super persepsi, dia masih bisa memasuki keadaan super perseptif. Namun, ini belum tentu merupakan hal yang baik. Dalam kesehariannya, mustahil baginya untuk berlindung di kedalaman ingatan Ouyezi sepanjang waktu. Dia harus melawan sendiri berbagai efek samping dari keadaan super perseptif. Perasaan di mana dia merasa ada seseorang yang membuka bagian atas kepalanya dan menuangkan minyak panas ke dalamnya bukanlah lelucon. Terlebih lagi, dalam kondisi super perseptif, hanya sel otaknya yang terlalu aktif. Sementara itu, tidak ada perubahan pada tubuhnya sehingga melahirkan disonansi serius antara otak dan tubuhnya. Otaknya mengeluarkan instruksi seperti orang gila, tetapi tubuhnya terlalu malas untuk mengikutinya, ujung sarafnya benar-benar mengabaikan teriakan keras otaknya. Selama beberapa hari, dia tersandung di jalan. Dia menjalani kehidupan seorang anak yang cacat. Setelah beradaptasi selama setengah bulan, ia hampir tidak bisa mengendalikan diri sehingga tidak mudah memasuki kondisi persepsi super. Bahkan jika dia secara tidak sengaja mengaktifkan keadaan super perseptif, dia hanya dapat mempertahankan 150% aktivitas sel otak. Meski begitu, dia hanya bisa bertahan selama 5 menit, setelah itu dia harus menghentikan keadaan ini secara paksa. Dan setelahnya, dia harus istirahat setidaknya selama 3 jam. Hanya setelah membiarkan otaknya mendingin, untuk waktu yang lama barulah dia dapat memasuki kondisi super perseptif lagi. Dan begitu dia membiarkan segala sesuatunya berjalan dengan sendirinya dan membiarkan aktivitas sel otaknya meledak hingga batasnya, 331%, mungkin dia bahkan tidak dapat bertahan selama 1 menit pun. Terserah, karena aku telah memasuki kondisi super perseptif, aku harus memanfaatkan 5 menit ini untuk melihat semuanya dengan jelas. Liao menggosokkan 2 es batu ke pelipisnya, dan saat dia menggosoknya dengan lembut, sensasi terbakar di otaknya sedikit mereda. Satu demi satu, kilauan bintang bersinar di kedalaman matanya. Setiap kecemerlangan bintang mewakili panorama cetak biru. Karena sel otaknya terlalu aktif, tanpa dia sadari, wajahnya seperti terbakar demam dan berwarna merah darah. Kedua es batu yang keras dengan cepat meleleh. Sementara itu, air es belum turun dari pipinya sebelum menguap, menghasilkan uap berwarna abu-abu muda di sekitar kepalanya. Setelah 5 menit, sial, aku sudah mencapai batasnya. Seluruh wajah Liao mengejang ketika dia melompat ke tong air di dekatnya sambil menggeram dan dengan kejam membenamkan kepalanya ke dalamnya. Desis. Suaranya memekakkan telinga, seolah-olah sepotong batu bara merah yang terbakar dilemparkan ke dalam ember air. Sejumlah besar es batu yang mengapung di air mencair, sehingga menimbulkan uap dalam jumlah besar. Menggunakan rasa dingin yang menggigit dari air sedingin es, Liao dengan paksa menghentikan kondisi super perseptifnya. Ini terlalu mengasyikkan. Keadaan persepsi super dari 150% aktivitas sel otak sungguh mengasyikkan. Sepertinya aku harus terus berlatih dengan gila-gilaan. Jika suatu hari nanti aku mampu menstimulasi aktivitas sel otak hingga 331%, batas keadaan persepsi super, kapan saja, meskipun hanya 3-5 menit, bukankah itu berarti aku bisa berhadapan langsung dengan tokoh dikdaya tahap inti emas dan monster tua tahap jiwa baru lahir? Mengunyah es batu, Liao melepaskan imajinasinya. Jalan masih panjang. Bagaimanapun, bagian terpenting adalah merakit tungku ini terlebih dahulu sehingga saya bisa membuat beberapa peralatan tiada taraf dan menjualnya dengan kredit sebanyak mungkin dan mengumpulkan 40.000 kredit sesegera mungkin. Setelah tetap berada dalam kondisi persepsi super selama 5 menit, Liao memiliki gambaran lengkap tentang semua cetak biru dan prosedur perakitan. Saat dia sedikit menyipitkan matanya, kemampuan komputasinya melonjak hingga batasnya. Tidak diragukan lagi, ini adalah momen kebenaran atas hasil belajar dengan susah payah di menara pemurnian surgawi selama setengah tahun. Mata Liao dengan panik mulai berputar. Di kedalaman otaknya, lebih dari 100 cetak biru 3 dimensi saling bertabrakan, seolah-olah lebih dari 100 rumah kaca bertabrakan satu sama lain dan hancur berkeping-keping sebelum mereka sekali lagi membentuk bangunan kristal yang baru dan menjulang tinggi. Struktur dan proses perakitan tungku kerajinan Tae generasi pertama telah dipahami sepenuhnya oleh Liao. Ayo mulai. Mata Liao berkedip dengan sinar tajam saat dia mengerahkan kekuatan pada kedua kakinya, menyebabkan betisnya membengkak hingga 2 kali lipat ukuran aslinya. Dalam sekejap, dia melompat ke udara, berputar, dan dengan kejam menghantam tanah. Sementara itu, seolah-olah itu adalah pedang, ibu jari dari kedua tangannya telah ditarik keluar. Mengandalkan kedua ibu jarinya, dia dengan kokoh berdiri terbalik. Patah. Dengan membalikkan kedua ibu jarinya, dia, sambil terbalik, melompat ke udara sebelum dia sekali lagi mendarat di tanah, namun, kali ini tubuhnya ditopang oleh jari telunjuknya.
Selanjutnya jari tengah, jari manis, dan terakhir jari kelingking. Pemanasan sudah selesai. Dengan cara ini, dia bisa mempotensi 10 jarinya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ini adalah teknik paling rahasia di antara teknik yang digunakan oleh pencuri kuno untuk melatih jari mereka. Jepret, jepret, jepret. Liao dengan bebas menggerakkan 10 jarinya sedikit. 10 jarinya sepertinya tidak memiliki tulang, kadang-kadang jari-jarinya pendek seolah-olah hanya memiliki satu ruas jari, sementara di lain waktu, jari-jarinya akan menembak dengan keras seperti pisau dan mengeluarkan lolongan keras saat menembus angin. Mari kita lihat, unit yang mana. Setiap tumpukan komponen peralatan magis mewakili satu unit lengkap. Ketika setiap unit telah dirakit seluruhnya dan dihubungkan ke tungku dengan tabung kristal, maka perakitan akan selesai seluruhnya. Dengan cepat, Liao muncul di depan tumpukan komponen di sisi barat. Komponen-komponen ini dapat dirakit menjadi unit pemanas suhu tinggi yang memiliki ukiran mesin terbang api di dalamnya. Melalui unit ini, tungku dapat dipanaskan hingga 3000 derajat dalam sekejap mata, yang cukup untuk melelehkan dan memurnikan sebagian besar harta surga dan bumi. Mari kita mulai denganmu. Cincin luar murid Liao sepertinya dikelilingi oleh cincin emas, itu adalah cincin yang tercipta ketika lebih dari 100 cetak biru mirip bintang berkumpul di kedalaman matanya. Dalam sekejap mata, kedua tangannya menjadi hampir tidak terlihat saat dua kelompok kabut abu-abu muncul, menyelimuti ribuan komponen peralatan sihir. Bab 147, Momen Ajaib. Retak-retak. Selama sebulan terakhir ini, Liao telah menggali harta karun yang terkubur di reruntuhan dengan fanatisme. Kemampuan pemeliharaannya jauh lebih kuat dibandingkan masa lalu ketika dia berada di kuburan peralatan sihir, dan kecepatan tangannya untuk melakukan pekerjaan pemeliharaan intensitas tinggi juga telah melonjak ke tingkat yang tak terbayangkan. Belum lagi fakta bahwa dia sekarang adalah seorang kultivator tahap penyempurnaan tingkat 3, jadi selain tangannya, ada juga 10 benang roh yang bisa dia gerakkan sesuai keinginannya dengan berpikir sejenak. Suara mendesing. 10 benang roh terbentang dari dahinya dan menyebar ke segala arah, yang masing-masing melilit paku keling dan melemparkannya ke dalam badai yang dipicu oleh tangannya. Secara umum, seorang kultivator tahap penyempurnaan tingkat 3 masih merupakan seorang kultivator tingkat rendah, sehingga kekuatan benang rohnya sangat rendah dan mereka tidak dapat menggerakkan benda. Namun, karena Liao terus-menerus melatih benang rohnya dengan pedang sayap hitam, benang itu menjadi lebih panjang, lebih tebal, dan lebih kuat. Meski masih belum bisa melakukan pengangkatan berat, memindahkan beberapa komponen kecil dan paku keling cukup mudah. Belum lagi selain dia juga mendapat bantuan pedang sayap hitam, peralatan sihir mengerikan ini. Little Black, tolong carikan aku beberapa paku keling nomor 7. Di satu sisi, Liao sedang berkumpul, sementara di sisi lain, dia berteriak. Setelah itu, 10 benang roh hitam keluar dari pedang sayap hitam, yang melayang di udara. Benang roh itu seperti tentakel menari yang terjun ke tumpukan komponen yang berantakan dengan kecepatan kilat dan secara akurat menemukan komponen yang dibutuhkan Liao. Jika ada orang biasa yang berdiri di samping mereka menyaksikan dengan mata telanjang pada saat ini, dia akan melihat pemandangan seperti mimpi, kedua tangan Liao telah berubah menjadi dua tornado dengan banyak komponen kecil yang seolah-olah tersedot ke dalamnya, oleh suatu sihir, menyebabkan mereka bergegas menuju badai. Setelah setengah jam, selesai, komponen peralatan magis yang tersebar di tanah telah menghilang, dan yang menggantikannya adalah unit berbentuk berlian segi 8. Mata Liao tampak memancarkan tatapan lapar, memancarkan sinar yang mempesona. Liao tidak punya waktu untuk menghargainya, karena kedua tangannya merah padam seperti darah, seolah-olah dia baru saja selesai membakarnya. Dia segera memasukkan tangannya ke dalam tong berisi air. Mendesis, uap segera mengepul dari air sedingin es. Liao merasa bahkan sumsum tulangnya pun terbakar dan bahkan air sedingin es pun tidak mampu memadamkan rasa terbakar tersebut. Setelah menambahkan kristal ke dalam pembuat es dan mengaktifkan mesin terbang pembekuan hingga batasnya, dia memasukkan kedua tangannya ke dalam. Pembuat es mulai bergetar hebat. Dengan sangat cepat, lapisan es mengembun di tangan Liao, yang kemudian segera meleleh karena panas yang muncul dari dalam tangannya. Hanya setelah berulang kali mengembun dan meleleh lagi dan lagi selama 4-5 kali, Liao akhirnya menghela nafas lega. Meskipun tubuhnya sangat kelelahan, terutama tangannya, yang telah mencapai titik di mana setiap helai ototnya terkoyak. Jiwanya bersemangat hingga batasnya dan sepertinya api samadhi sejati akan keluar dari matanya. Selanjutnya, lebih keren. Dalam proses pemurnian, banyak peralatan magis memerlukan penurunan suhu dari ribuan derajat menjadi 0 dalam sekejap mata sehingga dapat membuat komponen internal mengkristal dan memungkinkan peralatan tersebut menahan dampak kuat dari mesin terbang arai. Oleh karena itu, pendingin juga penting dan sangat menentukan kualitas tungku kerajinan. Mengumpulkan 10 jari bersama-sama, Liao membawanya ke mulutnya dan meniupkannya ke udara sebelum dia memulai putaran kedua perakitan gila. Selama 4 jam berikutnya, Liao tidak beristirahat sedetik pun dan bahkan menguapkan 2 tangki air dingin untuk pendinginan. Sebelum fajar menyingsing, dia akhirnya menyelesaikan semua perakitan 8 unit. Pemanas, pendingin, kompresor, unit anti-gravitasi, unit petir. 8 unit, seperti bintang yang mengelilingi bulan, menyebar di sekitar tungku. Sepasang mata Liao berubah merah padam saat air mata darah mengalir deras dari sudut matanya. Namun Liao sama sekali tidak menyadarinya. Mengambil air sedingin es, dia menuangkannya ke kepalanya. Tenang, saya harus tenang. Saya baru selesai dengan 8 unit.
Yang berikutnya adalah bagian paling krusial. Saya harus menggunakan komponen inti untuk menghubungkan 8 unit ini dan mengintegrasikannya dengan tungku utama. Ini adalah langkah yang paling penting. Apakah tungku dapat mengeluarkan 100% kemampuannya bergantung pada langkah ini. Liao menarik napas panjang dan dalam sambil mengambil beberapa lusin es batu menggunakan sendok dan menuangkannya ke atas kepalanya sambil mulai menganalisis komponen inti. Apa? Liao mengedipkan matanya saat secercah tatapan bingung muncul di kedalaman matanya. Ada yang salah di sini. Mengapa komponen inti ini tidak sesuai dengan cetak biru? Masih percaya bahwa itu adalah kesalahannya, Liao menempatkan semua komponen inti secara terpisah dan sekali lagi dengan cermat memeriksa cetak birunya. Bahkan setelah lama mencari, dia masih bingung. Yang jelas, komponen yang ditandai dalam cetak biru itu lebih maju dan canggih. Dan komponen-komponen sebelum saya relatif kasar dan terbelakang. Meskipun keduanya memiliki gaya pemurnian yang mirip, keduanya bukanlah kumpulan komponen yang sama. Menopang pipinya dengan telapak tangannya, Liao merenung sejenak. Sementara itu, es batu yang dituangkan ke kepalanya telah meleleh seluruhnya, dan air yang dihasilkan menetes ke pipinya dan menetes ke lantai, menimbulkan bunyi tetesan-tetesan. Saya mengerti, tungku ini pernah mengalami kecelakaan di masa lalu, dan akibatnya, komponen intinya rusak. Oleh karena itu, untuk mewujudkannya, mereka melakukan improvisasi dan meniru komponen-komponen ini. Itu sebabnya komponen-komponen tersebut jauh lebih buruk daripada yang ada di cetak biru. Liao dengan ringan memukul keningnya. Ini merepotkan. Komponennya tidak sesuai dengan cetak biru, sehingga prosedur perakitan menjadi tidak berarti. Apa yang harus dilakukan sekarang? Haruskah aku menunggu guru kembali? Liao menolak gagasan ini pada saat pertama kali muncul di benaknya. Lelucon yang luar biasa. Liao adalah seseorang yang akan membantai Tuhan jika dia bertemu Tuhan, membunuh Buddha jika dia bertemu Buddha di jalan pembuatan tungku ini. Belum lagi fakta betapa bahagia dan gembiranya dia saat pertama kali melihatnya. Sepertinya dia telah memikat seorang gadis ke tempat tidur dan bahkan menanggalkan celananya. Bagaimana dia bisa berhenti tiba-tiba saat ini? Bagaimana mungkin? Karena anak panahnya sudah terpasang pada tali busur, maka harus dilepaskan. Kalau saya tidak punya cetak birunya, maka saya akan menggambar sendiri. Jika saya tidak punya prosedur perakitannya, maka saya akan menyimpulkannya sendiri. Menegaskan hatinya, Liao mengeluarkan chip giok dari prosesor kristal mini dan melemparkannya ke satu sisi sebelum dia meluncurkan template cetak biru kosong. Pikirannya bergerak secepat kilat saat dia menarik semua komponen inti ke dalam template kosong melalui transmisi pikiran telepati. Itu tampak seperti teka-teki gambar 3 dimensi, di mana orang dapat melihat ribuan keping saling bersentuhan saat mereka mencoba menggambar diagram 3 dimensi yang sempurna. Orang hanya bisa membayangkan betapa sulitnya. Untungnya, Liao masih punya trik rahasia. Periode pendinginan 3 jam sudah berakhir. Saya bisa sekali lagi memasuki kondisi super perseptif. Liao mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Saat dia berkonsentrasi dengan sepenuh hati, pelipisnya sekali lagi mulai bergerak-gerak dengan liar, seolah-olah sejumlah besar pikiran terstimulasi saat mereka berbenturan dan keluar dari kedalaman otaknya. Setelah setengah jam, entah berapa kali dia menuangkan air dingin ke kepalanya, cetak biru tembus pandang baru akhirnya muncul di hologram. Liao merasa pusing dan keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya. Dia hampir tidak bisa menggerakkan bibirnya saat dia entah bagaimana membuat senyuman yang bahkan lebih menyedihkan daripada saat seseorang menangis sebelum kerutan dalam muncul di gelabelanya. Ini masih salah. Seharusnya tidak ada masalah dengan cetak biru ini, dan saya bahkan telah menyimpulkan proses perakitan selanjutnya. Tapi masalahnya adalah, jika cetak biru ini benar, maka setelah saya merakit tungku, kinerja akan jauh lebih rendah daripada yang ditunjukkan oleh cetak biru aslinya. Jika tungku kerajinan generasi pertama TE yang sebenarnya dapat memberikan performa 70 poin, maka benda darurat ini dapat memberikan paling banyak 40 poin. Ini tidak akan berhasil. Performanya jauh lebih buruk. Tungku TE generasi pertama sudah menjadi barang antik dari seabad yang lalu, dan sekarang setelah improvisasi ini, berbagai parameter kinerja menjadi sangat buruk. Bagaimana saya bisa menyempurnakan beberapa karya besar yang tiada taraf? Liao dengan cepat melakukan beberapa perhitungan. Sesuai dengan cetak biru yang diberikan oleh Yuan Manqiu, tungku kerajinan TE generasi pertama dapat mencapai suhu 3000 derajat dalam waktu kurang dari 1 menit, dan suhu batasnya adalah 4100 derajat. Padahal sesuai dengan cetak biru yang digambarnya, dengan menggunakan komponen-komponen bobrok tersebut, hanya mampu mencapai suhu 2400 derajat dalam waktu kurang dari 2 menit, padahal batas suhunya adalah 2900 derajat. Suhu 2900 derajat tidak mampu melelehkan bahkan inti dari banyak binatang iblis. Ini bukan tungku kerajinan yang kuinginkan. Aku harus memodifikasinya. Tapi bahkan seorang ibu rumah tangga yang pandai pun tidak bisa memasak makanan tanpa nasi. Aku tidak punya komponen yang lebih kuat yang akan meningkatkan kinerja, jadi bagaimana aku bisa memperbaikinya? Setelah merenung sejenak, percikan tiba-tiba muncul di mata Liao, menyinari dahinya. Aku memilikinya. Departemen pemurnian dulunya memiliki selusin tungku kerajinan. Meski hancur akibat ledakan, puing-puingnya masih terkubur di bawah reruntuhan, semuanya telah kuambil. Tungku kerajinan tertua ini berasal dari 1 abad yang lalu, dan beberapa di antaranya adalah model terbaru dari 1 dekade lalu yang kinerja jauh lebih tinggi daripada tungku TE generasi pertama.
Meski sudah rusak, masih banyak komponen yang bisa digunakan yang bisa dilepas dan dipasang pada generasi pertama TE. Kalau begitu, apakah saya tidak bisa merakit tungku kerajinan TE generasi pertama yang dimodifikasi super tak tertandingi? Li Yao, bahkan tanpa mengambil nafas, segera menyerbu menuju gudang tempat dia menyimpan tungku kerajinan yang rusak. Sambil berlari, dia dengan cepat melakukan perhitungan di otaknya, mencari tahu komponen reruntuhan mana yang dapat dibongkar dan dipasang ke dalam tungku kerajinan generasi pertama TE. Selama sebulan terakhir ini, tungku kerajinan yang rusak ini telah dia buang berkali-kali untuk penelitian, jadi dia dengan jelas mengetahui segalanya tentang tungku tersebut hingga ke detail terkecilnya. Dia tidak perlu berpikir, diagram komponen yang tembus cahaya melompat keluar dari kedalaman otaknya satu demi satu. Ketika dia akhirnya tiba di gudang tempat penyimpanan tungku kerajinan yang rusak, 4 hingga 5 jenis rencana modifikasi telah muncul di benaknya. Kinerja keseluruhan tungku TE generasi pertama telah ditingkatkan hingga 130%. Jika dia memilih rencana yang paling radikal, paling sulit, dan paling berisiko, kinerja keseluruhannya dapat ditingkatkan hingga 210%. Huosesh, Li Yao, seperti iblis gila, masuk ke dalam gudang. Tungku kerajinan itu sendiri memiliki berat beberapa ton atau beberapa lusin ton dan beberapa bahkan dapat memiliki berat lebih dari 100 ton. Bahkan jika mereka telah hancur, mereka masih sangat berat, mustahil bagi Li Yao untuk menarik semua reruntuhan. Dia hanya membongkarnya, mengeluarkan komponen-komponen yang dibutuhkannya, dan menggunakan truk forklift untuk menariknya. Truk forklift pada awalnya merupakan peralatan berawak, namun karena kinerja cukup rendah, truk tersebut tidak dapat bergerak sambil membawa komponen peralatan sihir yang berat tersebut. Li Yao menemukan beberapa kabel besi tebal dan meminta pedang sayap hitam menariknya dengan kuat dari depan. Bagaimana pedang sayap hitam bersedia melakukan pekerjaannya? Ia melompat 3 kaki ke udara karena marah. Li Yao menghujaninya dengan pujian dan berjanji bahwa di masa depan, dia akan membantunya meminyaki 3 kali sehari dan memberinya kristal dengan kemurnian tinggi agar bisa ditelan. Hanya dengan cara ini dia mampu membuatnya bekerja seperti kuda. Setelah 1 jam, tumpukan besar komponen beraneka ragam dengan berbagai bentuk dan ukuran tersebar di sekitar tungku kerajinan generasi pertama TE. Selanjutnya, adalah waktunya menyaksikan keajaiban. Bab 148, Profesor, tolong beri saya beberapa petunjuk. Lembaga perang terpencil memiliki selusin tungku kerajinan yang telah dibeli dari berbagai sekte dan klan dalam periode berbeda, beberapa di antaranya bahkan dibuat sendiri. Jadi, apakah itu gaya atau prinsip pengoperasian energi spiritual, semuanya sangat berbeda. Namun, sejak berdirinya Star Glory Federation, untuk memenuhi persyaratan pertempuran skala besar, setiap sekte budidaya selalu mengikuti sistem MECS standar komponen peralatan ajaib. Mengenai komponen dasar seperti paku keling, sekrup, roda gigi, bantalan, dan lain sebagainya, setiap sekte tidak perlu menerapkannya sendiri dan setiap orang menggunakan standar yang seragam. Sedangkan untuk komponen inti, antarmuka dan spesifikasinya juga sangat identik untuk memastikan kompatibilitas yang sempurna. Peralatan magis Sekte X dapat mengukir mesin terbang arah Sekte Y dan menggunakan kristal yang dimurnikan oleh Sekte Z untuk menjalankannya. Hanya dengan cara seperti itulah dunia kultivasi dapat memanfaatkan potensinya selama perang, sehingga memenangkan pertempuran untuk bertahan hidup bagi umat manusia melawan klan iblis. Rencana mana yang harus saya gunakan? Aman atau radikal? Setelah ragu-ragu selama 3 detik, Li Yao menguatkan hatinya. Jangan melawan atau bertarung sampai akhir. Rencana radikalnya, dengan menggunakan komponen peralatan sihir canggih, aku akan berjuang untuk mencapai performa terbaik. Idenya bagus, tetapi ketika dia mulai menerapkannya dalam kenyataan, dia menemui berbagai kesulitan yang tidak terduga. Beberapa di antaranya disebabkan oleh kurangnya penelitian teoritis, beberapa karena kurangnya pengalaman dalam memodifikasi peralatan magis, dan sebagian besar disebabkan oleh kurangnya energi spiritual yang kaya, sehingga membuat Li Yao tidak mampu mengukir mesin terbang yang kuat dan mendalam pada peralatan tersebut. Beberapa kali, Li Yao berpikir untuk menyerah dan berpikir untuk beralih ke rencana modifikasi yang aman. Namun ketika dia membayangkan 40.000 kredit menunggu di depannya, dia mengatupkan giginya dan bertahan. Jika ia menemui permasalahan yang tidak mampu diselesaikannya dengan teori akar rumput, maka ia akan mencoba teori elit dan cara klasik. Jika dia menemukan mesin terbang arai yang kuat yang tidak dapat dia ukir, maka dia akan mengukir 7 atau 8 mesin terbang arai tingkat rendah yang identik dan menghubungkannya secara seri. Jika dia menghadapi konflik antara 2 unit yang tidak dapat dia selesaikan, dia akan menambahkan 17-18 unit plug-in dengan mesin terbang penstabil, dan kemudian di unit plug-in penstabil ini, dia akan sekali lagi menambahkan 4 hingga 5 plug penstabil, dalam satuan, seperti tambalan demi tambalan, untuk memberikan penguatan lapis demi lapis. Setelah 3 jam, ketika dia selesai merakit tungku itu benar-benar tidak dapat dikenali lagi. Itu memberikan penampilan monster yang telah diubah oleh iblis. Di sekitar tungku utama yang gelap gulita, terdapat ratusan kabel kristal tebal yang terhubung ke 12 unit yang diimprovisasi menggunakan paku keling, roda gigi, mesin terbang penstabil, dan komponen lainnya yang berantakan. Bagi Li Yao, 8 unit asli tidak cukup kuat, sehingga ia secara paksa menambahkan 4 unit kuat yang telah ia bongkar dari tungku yang rusak. Pada pandangan pertama, tungku kerajinan tampak seolah-olah baru saja dirusak oleh iblis tua tahap jiwa yang baru lahir, itu benar-benar tumpukan sampah. Namun, menurut Li Yao,
semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya dan semakin dia menganggapnya sempurna. Dia bergegas mengeluarkan peralatan mirip cangkang kura-kura sekaligus. Ini adalah osiloskop gelombang kejut, yang dapat menghasilkan gelombang spiritual unik yang dirancang khusus untuk menganalisis peralatan magis berskala besar yang terdiri dari beberapa unit dan memeriksa apakah peralatan tersebut dipasang dengan benar. Jika dipasang dengan sempurna, aliran energi spiritual antar berbagai unit akan sangat lancar, dan sebagai hasilnya, gelombang spiritual setelah beredar ke seluruh unit akan kembali ke shockwave osiloskope dan lampu hijau akan menyala. Setelah lampu hijau menyala, itu berarti peralatan telah berhasil dipasang dan dapat digunakan selama mesin terbang penahan dan penyegelan terukir. Jika ada kesalahan, maka gelombang spiritual akan meledak dan peralatan sihir akan berhamburan karena guncangan, namun, hal ini tidak akan merusak komponen, sehingga memungkinkan penyulingan merakitnya untuk kedua kalinya. Demi Tuhan, semoga sukses. Li Yao menggumamkan beberapa kata. Matanya terbuka lebar saat dia memulai show wave osiloskope. Yuan Manqiu sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Setelah menggunakan taktik keras dan lunak sepanjang malam di kediaman dekan, dia akhirnya bisa mendapatkan tambahan 5% sumber daya. Meski terkesan tidak seberapa, namun jangan lupa anggaran awal telah disusun untuk digunakan oleh ratusan profesor dan mahasiswa. Saat ini, Departemen Pemurnian hanya memiliki satu siswa, Li Yao, jadi sumber daya tambahan sebesar 5% sudah cukup untuk menggemukkannya. Setelah itu, dia sekali lagi mencari beberapa profesor yang dikenalnya dan menanyakan kinerja Li Yao selama sebulan terakhir secara tidak langsung. Semakin dia bertanya, semakin dia menemukan bahwa dia tidak terduga dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Pada awalnya, dia siap untuk kembali ke Departemen Pemurnian pada cahaya pertama, namun, dia tiba-tiba berubah pikiran. Tungku generasi pertama TE adalah peralatan ajaib dari seabad yang lalu. Dapat dikatakan bahwa strukturnya rumit namun tidak rumit, sederhana namun tidak sederhana. Ini bisa dianggap sebagai tes unik untuk menilai kemampuan praktis Li Yao. Dia ingin melihat kapan Li Yao benar-benar dapat menemukan bahwa komponen inti tidak sesuai dengan cetak biru. Setelah tiba-tiba menunggu dalam waktu yang lama, dia masih belum menerima pesan Li Yao bahkan hingga siang hari. Apakah dia masih belum menemukan kesalahannya? Yuan Manqiu tidak bisa duduk diam. Menggerakkan pantatnya yang gemuk, dia berjalan menuju ruang pemurnian. Sambil berjalan, dia sedang berbincang dengan Jiang Wenbo, pengawas logistik dari Sekte Laut Gunung, melalui utusan derek spiritual sementara yang terakhir mengirimkan cetak biru yang benar dari Tungku Teye generasi pertama. Tungku Teye generasi pertama sudah terlalu tua. Teknologi yang digunakan dalam banyak proses perakitan berasal dari 100 tahun yang lalu. Ada beberapa susunan yang sudah usang dan tidak digunakan lagi. Apalagi mempelajarinya, para pemuda hari ini mereka tidak akan pernah melihatnya. Namun kamu telah mengambil hal-hal ini untuk menguji muridmu, bukankah ini terlalu berlebihan? Jiang Wenbo berkata dengan puas. Yuan Manqiu sedikit tersenyum. Bagi orang awam, menurutku itu terlalu berlebihan, tapi muridku luar biasa dan aku punya harapan besar padanya. Bagaimana kalau kita bertaruh? Aku yakin dia setidaknya sudah merakit 5 unit. Jiang Wenbo berpikir sebaliknya. Kamu terlalu percaya diri. Tidak peduli betapa berbakatnya dia masih mahasiswa baru. 3, dia telah menyelesaikan paling banyak 3 unit. Yuan Manqiu mengangguk, baiklah, ruang pemurnian ada di depan. Kita akan segera mengetahui jawabannya. Adapun taruhannya, yaitu ledakan. Sebuah suara keras menginterupsinya. Yuan Manqiu dan Jiang Wenbo terperangah pada saat bersamaan. Keduanya adalah penyuling veteran, jadi tentu saja, hanya dari kebisingannya, mereka mengenali bahwa itu adalah suara yang dihasilkan oleh shockwave osiloskope. Apa yang dia lakukan? Apakah bocah itu benar-benar merakit seluruh tungku? Itukah sebabnya dia menggunakan shockwave osiloskope? Namun, sepertinya dia gagal. Bahkan jika dia gagal, dia mungkin masih seorang jenius yang luar biasa. Bahkan tanpa cetak biru dan prosedur perakitan yang benar, dia masih merakitnya, seperti orang buta yang menunggangi kuda. Bahkan jika dia salah merakitnya, itu tidak akan berhasil, tidak masalah. Yuan Manqiu dan Jiang Wenbo saling melirik sebelum dia mempercepat langkahnya. Gudang itu berantakan total, tungku telah benar-benar runtuh dan berguling di sudut dinding, sedangkan ribuan komponen peralatan sihir tersebar di seluruh lantai, memberikan kesan seolah-olah 2 tornado telah melewati sini. Li Yao, yang duduk di sudut, memasang ekspresi tak bernyawa di wajahnya. Bagaimana bisa gagal? Seharusnya terhubung dengan sempurna, mengapa energi spiritualnya terhalang? Jiang Wenbo sangat terkejut. Kamu punya murid yang luar biasa. Dia sebenarnya telah merakit seluruh tungku. Namun, karena dia menggunakan cetak biru yang salah, tentu saja dia gagal. Yuan Manqiu juga sangat bersemangat. Dia tahu dia telah mengambil harta karun. Jadi apa yang dia gagal? Jika itu orang lain, mereka akan memiliki kemampuan praktis yang jauh lebih buruk daripada dia dan bahkan mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk gagal, karena mereka bahkan tidak dapat merakit peralatan dari awal. Li Yao, apakah kamu baru saja merakit tungku dan kemudian menggunakan shockwave osiloskope untuk memeriksanya? Yuan Manqiu bertanya dengan suara gemetar. Li Yao dengan sedih menjawab, ya, guru. Saya pikir saya telah menyusunnya dengan sempurna dan menganalisis setiap koneksi secara menyeluruh, dan setiap detailnya sempurna, namun pada akhirnya, saya tetap gagal.
Liao menghela napas dalam-dalam sambil dengan putus asa berkata, dunia peralatan sihir benar-benar misterius, terlalu muskil, terlalu menakjubkan. Aku masih punya banyak hal untuk dipelajari. Seharusnya aku tidak melebih-lebihkan diriku sendiri. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yuan Manqiu sangat gembira, tungku Teye generasi pertama dibuat lebih dari seabad yang lalu, dan ada beberapa kesulitan dalam proses perakitannya. Itu di luar kemampuan Anda, jadi sangat normal jika Anda gagal. Don, jangan kecewa. Menurutku, kamu sudah sangat kuat. Dia duduk di samping Liao dan menepuk bahu muridnya, ayo, ceritakan padaku tentang proses perakitanmu dari awal sampai akhir. Jiang Tua dan aku akan memeriksanya sedikit. Benar, ini Profesor Jiang Wenbo. Dia adalah seorang pemurni veteran dengan pengalaman yang kaya. Selamat siang, Profesor Jiang. Mengumpulkan semangatnya, Liao membungkuk ke arah layar holografik. Tidak apa-apa, tidak perlu terlalu sopan. Saat kakak memberitahuku bahwa kamu adalah seorang jenius, aku tidak mempercayainya, tetapi sekarang, melihat bahwa kamu bahkan dapat merakit tungku Teye generasi pertama, bahkan aku cenderung percaya. Ayo, anak muda, ceritakan padaku bagaimana kamu merakitnya. Jiang Wenbo juga sangat bersemangat. Baiklah, kerutan muncul di glabella Liao saat dia mengingat kembali dan dengan jujur mulai menceritakan, pada awalnya, semuanya berjalan tanpa hambatan. Setelah saya mengumpulkan 8 unit dalam 4 jam. Apa, Jiang Wenbo mau tidak mau menyela dia, kamu hanya menghabiskan 4 jam untuk merakit 8 unit. Oh, lanjutkan. Liao terkejut sesaat ketika dia memperhatikan corak keduanya, yang sedikit aneh, sepertinya dia telah melakukan sesuatu yang luar biasa, tetapi setelah memilah pikirannya, ketika saya sedang merakit komponen inti, saya menemukan bahwa komponen inti tidak sesuai dengan cetak biru, jadi saya melemparkan cetak biru ke satu sisi dan menggambar cetak biru sesuai dengan struktur sebenarnya. Setelah itu, saya menyimpulkan prosedur perakitan. Apa, kali ini, Yuan Manqiu yang berteriak. Anda menggambar cetak biru berdasarkan komponen-komponen ini dan juga menyimpulkan proses perakitannya. Cepat, cepat tunjukkan cetak biru yang telah Anda gambar. Liao dengan curiga melirik keduanya sambil bergumam di dalam hatinya, keduanya adalah penyuling veteran, jadi bagaimana mereka bisa terkejut dalam segala hal dan menggangguku di setiap kalimat. Dari pengolah kristal, ia meluncurkan cetak biru yang telah ia gambar serta proses perakitan yang telah ia simpulkan dan mempresentasikannya kepada dua pemurni veteran tersebut. Keduanya melirik sekilas dan menghirup udara dingin pada saat bersamaan. Dalam perjalanan, keduanya sudah lama mempelajari cetak biru tungku Teye generasi pertama dan telah mengukir secara menyeluruh bagian-bagian terpenting dalam pikiran mereka. Pada pandangan pertama, mereka tahu bahwa cetak biru yang digambar oleh Liao sepenuhnya benar, dan proses perakitannya juga kurang lebih sama. Ini hanya, Jiang Wenbo sedikit pusing. Bibirnya bergetar untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Seorang mahasiswa baru yang baru masuk universitas, yang masih menjadi siswa sekolah menengah beberapa bulan yang lalu, sangat terkejut, telah menggambar cetak biru dari awal hanya dengan mengandalkan beberapa komponen yang tersebar, dan dia bahkan telah menyimpulkan proses perakitannya. Apakah bocah ini mulai belajar merakit peralatan sihir sejak dalam kandungan? Yuan Manqiu, terlebih lagi, sangat bersemangat hingga dia gemetar. Setiap helai otot wajahnya bergerak naik turun. Sambil mengangkat alisnya, dia berteriak, apa yang terjadi? Karena kamu telah menggambar cetak biru dan bahkan menyimpulkan proses perakitan, bagaimana kamu bisa gagal? Cepat, 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 beritahu aku apa yang kamu lakukan selanjutnya, jangan lewatkan detail apapun. Petik 2. Selanjutnya aku, Liao berdeham, saya menganalisis cetak birunya sedikit dan menemukan bahwa tungku yang dirakit selanjutnya akan memiliki kinerja yang buruk, jadi saya berpikir untuk memodifikasinya. Aku mempunyai chip termostat dari tungku kerajinan Red Glow generasi ke-7, penekan roh dari tungku kerajinan kebenaran mendalam generasi ke-5, serta unit antigravitasi yang cukup utuh dari tungku kerajinan Saphirinus, juga. Dia melaporkan nama-nama yang mirip twister lidah untuk lebih dari 100 jenis komponen, lalu dia memunculkan beberapa lusin cetak biru pada hologram. Dengan menggunakan komponen-komponen ini, saya mengembangkan 5 set rencana modifikasi, semuanya ada di sini. Profesor, silakan lihat. Sebenarnya, jika aku merakitnya menggunakan rencana yang paling aman, aku mungkin berhasil. Semuanya salahku. Aku terlalu tidak sabar, terlalu bangga. Aku menganggap enteng peralatan sihir dan memilih rencana yang paling radikal. Saya pikir kesulitan dari rencana radikal terutama terletak pada pengukiran mesin terbang susunan penstabil. Saya tidak dapat mengukir mesin terbang arai penstabil tingkat tinggi yang kuat dengan kekuatan saya saat ini, jadi pada akhirnya, saya memikirkan sebuah cara, sebuah metode rahasia yang secara tidak sengaja saya temukan dalam catatan kuno. Dengan menggunakan metode ini, saya melapisi beberapa mesin terbang rendah mesin terbang susunan penstabil tingkat. Profesor, silakan lihat. Prinsip pengoperasian energi spiritual dari mesin terbang susunan yang ditumpangkan adalah seperti ini. Setelah itu, dengan menggunakan 2 saklar bypass kristal yang dibuat menggunakan ideologi faksi elit, Anda dapat mengubah mode jalinan energi spiritualnya untuk menyimulasikan efek mesin terbang arai penstabil tingkat tinggi. Sesuai dengan ide ini, cetak biru akhir yang telah selesai adalah ini dan diagram alur energi spiritual adalah ini. Para profesor, silakan lihat. Di sini, dan di sini,
Ini adalah bagian terpenting yang telah saya perkuat. Secara teori, aku seharusnya tidak gagal. Aku sudah memutar otakku tapi masih belum bisa mengerti. Profesor, tolong beri aku petunjuk, beritahu aku di mana sebenarnya letak masalahnya. Selama 10 menit penuh, Li Yao menjelaskan. Baru setelah dia selesai, dia dengan penuh semangat menatap kedua penyuling veteran itu. Yuan Manqiu dan Jiang Wenbo sama-sama terkejut. Mereka langsung memandangi beberapa lusin cetak biru dan diagram aliran energi spiritual yang selalu menari di udara. Diagram yang tampak garang dalam segala bentuk dan ukuran berulang kali meledak di kedalaman otak keduanya. Otak kedua pemurni veteran itu benar-benar digoreng. Bab 149, Anak Muda, aku punya harapan besar padamu. Pusing, kejutan, tak terbayangkan. Keduanya merasa seolah-olah puluhan ribu kuda bersisik besi sedang berlari kencang di pikiran mereka. Bum 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 bum. Badai petir melanda pikiran mereka benar-benar kehilangan kemampuan berpikir. Keduanya adalah ahli yang telah berkecimpung di dunia penyulingan selama beberapa dekade. Yuan Manqiu, terlebih lagi, pernah menjadi mahasiswa Departemen Pemurnian Universitas Laut Dalam dan telah menerima pelatihan akademis yang paling ketat dan ortodoks, jadi hal aneh apa yang belum mereka lihat? Orang jenius macam apa yang belum mereka temui? Namun, jika menyangkut orang aneh seperti Li Yao, apalagi melihatnya, keduanya bahkan belum pernah mendengarnya. Terlebih lagi, kecepatan perakitannya yang sangat cepat, serta fakta bahwa dia telah menggambar cetak biru lengkap dari awal hanya dengan mengandalkan komponen yang dibongkar sekaligus menyimpulkan prosedur perakitan dan mengembangkan beberapa rencana modifikasi. Menurut pendapat kedua penyulingan veteran ini, rencana modifikasi yang paling aman saja sudah radikal hingga ekstrim. Dan apa yang disebut kelompok radikal, menurut pendapat mereka, hanyalah sesat. Tungku TE generasi pertama adalah peralatan antik dari seabad yang lalu, sedangkan tungku kerajinan di Departemen Pemurnian Lembaga Perang Grand Desolation agak canggih dan baru, sehingga kinerja berbagai komponennya sangat bagus. Menggunakan komponen tangguh seperti itu untuk memodifikasi tungku TE generasi pertama seperti meminta beberapa lusin iblis tua tahap jiwa baru lahir untuk mengendalikan peralatan magis yang dirancang khusus untuk mempersenjatai seorang penggarap tahap penyempurnaan. Betapa sulitnya menerapkan ide-ide seperti itu hanyalah salah satu penyebabnya, poin utamanya adalah konsepnya. Selain orang gila yang sangat gila, tidak ada seorang pun yang berpikir untuk melakukan hal seperti itu. Dan Li Yao tidak hanya memikirkannya, dia bahkan telah melakukannya. Selain itu, semuanya bagus dan asli, dan melihat cetak biru yang dimodifikasi serta diagram aliran energi spiritual yang digambarnya, setidaknya 95% strukturnya tidak memiliki masalah dan dapat bekerja dengan sempurna. Apakah anak ini benar-benar mahasiswa baru yang usianya belum genap 20 tahun? Yuan Manqiu dan Jiang Wenbo saling melirik dan menemukan bahwa kedua mata mereka berkedip-kedip seperti ombak yang menakutkan dan ombak yang menakutkan. Yuan Manqiu mengambil nafas panjang, dalam dan melakukan yang terbaik untuk mengendalikan wajahnya yang jelek dan tampak suram saat dia berkata sambil menunjuk pada diagram aliran energi spiritual. Idemu sangat kreatif, namun, menurut diagram alur ini, pemanas dan pendinginmu terlalu dekat. Energi spiritual tipe air dan energi spiritual tipe api yang keluar dari masing-masing unit akan diperkuat melalui penguat energi spiritual yang sama, karena di mana pergantian panas dan dingin akan menyebabkan ekspansi dan kontraksi termal. Bukankah itu akan menyebabkan deformasi struktural? Mungkin tidak. Li Yao sama sekali tidak menyadari perubahan menakjubkan yang terjadi pada wajah kedua profesor itu, karena pikirannya benar-benar sibuk dengan modifikasi tungku kerajinan saat dia mengatakan apapun yang terlintas dalam pikirannya, ekspansi dan kontraksi termal telah menjadi sebuah masalah besar bagi banyak penyulingan selama berabad-abad. Banyak peralatan ajaib, dalam proses penyalaan, harus melalui pemanasan dan pendinginan mendadak. Begitu pemuaian dan kontraksi termal terjadi, deformasi komponen hanya tinggal menunggu waktu dan dapat menyebabkannya hingga terbuangnya energi spiritual, yang mengakibatkan pemborosan yang tidak perlu, atau dalam kasus terburuk, menyebabkan gelombang energi spiritual, yang pada akhirnya akan menyebabkan ledakan. Peralatan magis khusus seperti bagian utama tungku kerajinan, yang dibuat menggunakan bahan khusus dan mengalami tempur berulang kali, tetap tidak terpengaruh oleh suhu yang sangat bervariasi. Namun, sejak dunia budidaya kuno 40 milenium yang lalu, Kepala Balai Gunung Barat Klan Fajar Biru, Tetua Sihua, mengusulkan mesin terbang arai subsumber api dan air yang dapat dengan sempurna menyelesaikan masalah ekspansi dan kontraksi termal. Petik 2. Tetapi pada saat itu, karena berbagai model dan algoritma energi spiritual sangat terbelakang, subsumber api dan air hanya berada pada tahap teoretis. Hanya di dunia budidaya modern ketika berbagai model dan algoritma energi spiritual muncul dalam aliran tanpa akhir, barulah mungkin untuk membangun mesin terbang subsumber api dan air menggunakan algoritma partikel mikro yang diusulkan oleh pemimpin langit generasi ke-7 Stone Valley, Daoist Senior Swanzen, dalam karyanya dari 322 tahun yang lalu. Tentu saja, saya hanyalah mahasiswa baru, jadi bagaimana saya bisa memahami secara menyeluruh algoritma tingkat tinggi seperti algoritma mikropartikel, yang membutuhkan kemampuan komputasi yang sangat besar. Saya tidak punya pilihan selain menggunakan algoritma benih mustard yang diusulkan oleh Daoist Miao Miao dalam tesisnya 155 tahun yang lalu serta algoritma Solar Corona 9 yang diusulkan oleh pendeta Yu Feng dalam makalahnya 22 tahun yang lalu untuk menggantikan bagian-bagian partikel mikro. Algoritma yang tidak dapat saya pahami.
Dengan melakukan hal tersebut, saya hampir tidak dapat membuat mesin terbang Arai subsumber api dan air. Mungkinkah ketiga algoritma tersebut tidak kompatibel, menyebabkan ketidakstabilan pada mesin terbang Arai yang saya buat? Ya, ini pasti masalahnya. Sementara Liao terus berbicara, matanya langsung berkedip dengan sinar cerdas saat dia menamparkan keningnya dengan keras dan meluncurkan kalkulator pikiran telepati dari prosesor kristal. Dengan pergerakan pikirannya secepat kilat, serangkaian formula mempesona muncul di hologram, yang dengan cepat berkembang pada tingkat yang mengkhawatirkan. Yuan Manqiu dan Jiang Wenbo saling melirik sebelum Jiang Wenbo berbicara dengan nada pelan, "Kak, ayo pergi." Yuan Manqiu mengangguk dan meninggalkan gudang dengan berjinjit. Jiang Wenbo menghela nafas lega. Dia tertegun cukup lama sebelum senyuman pahit muncul di bibirnya saat dia berkata, "Kak, apa sih sebenarnya itu? Kenapa aku belum pernah mendengarnya?" Jiang Wenbo, seorang pemurni yang harus melakukan berbagai tugas di sekte tersebut, lebih menekankan pada latihan sebenarnya. Mustahil baginya untuk memahami secara menyeluruh semua teori di dunia kultivasi. Yuan Manqiu masih sedikit kesurupan. Adalah dugaan yang diajukan oleh pendeta Yu Feng. Dia percaya bahwa letusan bintik matahari adalah sejenis ledakan gelombang energi spiritual yang sangat kuat yang dapat dianalisis menggunakan model ledakan gelombang spiritual. Dengan menggunakan energi spiritual yang kuat yang meletus dari letusan bintik matahari, dia percaya adalah mungkin untuk menggunakannya untuk bercocok tanam. Algoritma Solar Corona 9 adalah 9 algoritma yang digunakannya untuk menganalisis letusan bintik matahari. Namun, teori tersebut tidak diakui secara luas di dunia budidaya dan hanya tinggal sebatas hipotesis. Ini adalah teori yang sangat tidak konvensional, namun saya pun hanya melihat sepintas atau dua kali dan belum melakukan kajian mendalam di dalamnya semua. Jiang Wenbo menarik udara dingin, jika itu hipotesis yang tidak konvensional, lalu mengapa bocah itu bisa melihatnya? Ini lebih dari itu. Yuan Manqiu dengan sedih berkata, saya tahu sedikit dari beberapa algoritma modern yang dia bicarakan, tapi saya belum pernah mendengar tentang tetua Sihua dari klan Fajar Biru dari 40 milenium yang lalu. Belum lagi bersentuhan dengan teorinya, saya belum pernah bahkan mendengar tentang glip Arai subsumber api dan air. Jiang Wenbo tercengang, bahkan kamu tidak tahu. Yuan Manqiu dengan serius menganggukkan kepalanya, iya, meskipun rencana modifikasi yang diusulkan olehnya tidak memadai di banyak tempat, gegabah, cerdik, dan berdasarkan asumsi di banyak langkah, contoh khas ketidaktahuan adalah kebahagiaan, tapi yang penting adalah pendekatannya. Tuhan tahu di mana setan kecil itu melihat begitu banyak teori klasik, kuno, modern, akar rumput, elit, dan apa yang tidak, beberapa di antaranya bahkan saya tidak menyadarinya. Saya hanya tahu bahwa gagasan pemurniannya sangatlah luas, begitu luas sehingga bisa disebut sesat. Ini adalah seorang jenius yang luar biasa. Jika dia tidak dilatih dengan baik dan jika kita membiarkan dia mengambil jalannya sendiri, kemungkinan besar yang dia lakukan hanyalah membenamkan dirinya dalam puncak ide-idenya yang fantastis, berubah menjadi hanya retorika, ahli teori. Namun, selama dia dengan tekun mendalami studi dan benar-benar memahami intisari pemurnian, apakah ide-ide jahat ini dapat diubah menjadi kenyataan? Yuan Manqiu tidak melanjutkan dan hanya menatap jauh ke dalam reruntuhan. Di tengah reruntuhan, mistik skeleton Battlesuit berdiri seperti dewa perang undead, menyembunyikan cakar dan taringnya, menarik sayapnya, menunggu hari ketika ia akan terbang ke langit dan menimbulkan angin dan guntur yang akan menyapu seluruh dunia budidaya. Motua, bisakah kamu melihatnya? Ini adalah mahasiswa baru dari Departemen Pemurnian Lembaga Perang Terpencil kami. Dengan murid seperti itu, Departemen Pemurnian Lembaga Perang Terpencil pasti akan bangkit. Yuan Manqiu diam-diam berkata dalam pikirannya. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Tanya Jiang Wenbo. Yuan Manqiu tersenyum, tentu saja, kita harus segera mempelajari teori yang diajukan oleh Penatua Sihua, dan ada juga. Jika tidak, kita tidak akan dapat menjawab pertanyaan apapun, dan jika seorang guru tidak sebaik muridnya, bukankah begitu? Bukankah itu memalukan? Iya, ayo cepat belajar. Setelah 1 jam, ketika keduanya kembali ke gudang dengan semangat tinggi, Liao telah mengemas lebih dari 20 hologram dengan karakter mirip semut. Profesor, ketika dia menyadari kedatangan keduanya, Liao sangat bersemangat. Dia melompat berdiri dan berkata dengan kekaguman yang tulus, Guru, Anda benar-benar hebat. Saya telah merenungkannya dengan susah payah dalam waktu yang lama tetapi tidak pernah menemukan masalahnya, namun, hanya dengan satu kalimat, Guru benar-benar telah menunjukkannya. Oh, Yuan Manqiu dan Jiang Wenbo saling menatap. Liao berkata dengan nada bersemangat, setelah Anda pergi, saya sekali lagi memverifikasi ketiga algoritma tersebut dan menemukan bahwa algoritma benih mustard memiliki penerapan yang terbatas. Yang pasti, algoritma benih mustard dapat diterapkan pada tingkat mikro tanpa hambatan, tetapi jika diterapkan pada tingkat makro, perlu menambahkan parameter koreksi yang sangat kompleks. Jika tidak, maka akan menyebabkan kesalahan yang sangat kecil. Meskipun kesalahan ini sendiri tidak akan menimbulkan masalah, tetapi setelah itu diperkuat oleh mikro algoritma partikel, itu akan berdampak serius. Saya telah berulang kali menyimpulkan beberapa kali tetapi tidak dapat menemukan solusi terbaik, jadi saya harus menyerah pada gagasan menggunakan subsumber api dan air dan hanya dapat menempatkan pemanas dan pendingin berjauhan. Saya baru sampai pada kesimpulan seperti itu setelah sekian lama, tapi Guru, Anda telah menemukan masalahnya hanya dengan satu pandangan. Cemerlang, Guru, Anda benar-benar brilian.
Namun, karena jarak kedua unit sekarang sangat jauh, mereka harus bergantung pada kabel kristal untuk mengirimkan energi spiritual, jadi agak lambat. Profesor, seperti yang telah Anda ketahui, selama pemurnian banyak harta surga dan bumi, suhu tungku perlu diturunkan dari suhu tinggi seperti 2,000 sampai 3,000 derajat ke suhu di bawah 0 dalam sekejap mata untuk secara sengaja menciptakan efek tersebut, dari ekspansi dan kontraksi termal. Hanya dengan cara seperti itu kita dapat menghasilkan perubahan pada struktur internal material langit dan bumi. Semakin pendek durasi perubahan suhu, produk olahannya akan semakin tangguh. Saya merenung dalam waktu yang lama ketika saya tiba-tiba teringat bahwa Penatua Fangmu dari Sekte mendalam 40 milenium yang lalu pernah menyebutkan mesin terbang arai yang ideal untuk mengendalikan suhu dalam tungku alkimia dalam catatan alkimianya. Meskipun keadaan ideal mesin terbang arai seperti ini tidak dapat dicapai di era kuno, hal ini dapat dicapai di era modern di mana terdapat banyak algoritma yang tersedia. Kita dapat menggunakan algoritma surga dan neraka yang diusulkan oleh Daois Wu dari Celestial Sekte Utama 188 tahun yang lalu, serta algoritma tanpa hati tanpa batas yang diusulkan oleh Master Wuxin 92 tahun yang lalu untuk membangunnya secara paksa. Tentu saja, untuk secara paksa membangun mesin terbang arai ideal semacam ini, kita perlu memanfaatkan kekuatan komputasi yang sangat besar, yang merupakan sesuatu yang tidak dapat dibangun hanya dengan mengandalkan otak seseorang. Namun, bukankah kita memiliki kemampuan yang tinggi? Kinerja, prosesor kristal skala besar. Dengan prosesor kristal yang menghitung selama 3 hari 3 malam, kita pasti akan mampu membuat mesin terbang arai yang sempurna untuk mengendalikan suhu tungku kerajinan dunia budidaya akan lahir. Profesor, silakan lihat. Semua proses pemotongan ada di sini. Bisakah Anda memeriksa apakah saya telah membuat kesalahan tingkat rendah kali ini? Li Yao diliputi rasa cemas. Mengedipkan matanya, dia melirik kedua penyuling veteran dengan pandangan antisipatif. Yuan Manqiu, sambil tetap memasang wajah poker face, mengarahkan wajahnya yang ramping dan gemuk ke arah Jiang Wenbo. Jiang Wenbo, dengan tenang dan tenang, dengan hati-hati melihat untuk waktu yang lama sambil berulang kali mengangguk, bagus sekali, sangat bagus, kesimpulan Anda. Strukturnya terdefinisi dengan baik, tersusun dengan baik, dan datanya lengkap dan akurat, ringkas dan jelas. Sangat indah. Setiap level mendorong level lain ke depan seperti merkuri yang tumpah, memberikan perasaan yang hangat dan memuaskan. Sebagai sesuatu yang diusulkan oleh mahasiswa baru, itu sudah sempurna, ada beberapa tempat yang bisa kita diskusikan. Misalnya, dia tiba-tiba berbalik dan berkata, "Oh," kepada seseorang dan ekspresi minta maaf muncul di wajahnya. "Maaf, siswa Liao, ada rapat darurat mendadak. Kita akan membicarakannya lagi lain kali. Anak muda, kamu sangat baik hati, bagus, sangat menjanjikan, saya menaruh harapan besar pada Anda." Profesor Yuan adalah ahli terkenal di bidang pemurnian. Jika Anda belajar keras di bawah bimbingannya, Anda pasti akan memiliki masa depan yang menjanjikan. Klik, hologramnya menjadi hitam. Jiang Wenbo memutuskan sambungan dan melarikan diri. Li Yao terkejut sesaat sebelum dia mengalihkan pandangannya ke arah Yuan Manqiu. Babak 150, Arma Dominus. Gigi Yuan Manqiu mulai terasa sakit karena digertak. Ada banyak redundansi dan celah dalam deduksi Li Yao. Berbagai algoritma modern tidak akan membuatnya bingung, tapi dari 40 milenium yang lalu. Apa itu tadi? Apa-apaan itu tadi? Yuan Manqiu memaksakan batuk dan tiba-tiba menepuk bahu Li Yao dengan mata terbuka lebar. Tepukan ini sepertinya telah menghilangkan semua gagasan Li Yao. Proses pengurangannya bukanlah apa-apa. Yang paling penting saat ini adalah pengembangan masa depanmu daripada tungku kerajinan. Potensimu benar-benar di luar imajinasiku, jadi aku memutuskan untuk mengubahmu menjadi penyuling tingkat atas dalam 1 tahun. Pelatihannya akan sangat sulit, sangat menyakitkan, dan bahkan brutal. Apakah kamu percaya diri? Li Yao menjadi bersemangat dan berani karena ocehan Yuan Manqiu saat dia dengan keras menjawab dengan kepala terangkat dan dada membusung. "Ya, saya yakin. Semakin brutal, semakin baik." Karena diaduk seperti ini, Li Yao melupakan semua masalah yang telah dia renungkan beberapa saat yang lalu. Yuan Manqiu mengangguk puas dan berkata, "Bagus sekali. Pertama, kita harus memutuskan ke arah mana Anda ingin melanjutkan. Pemurnian berisi dan mencakup segalanya, itu adalah subjek komprehensif yang luas dan mendalam. Ada berbagai macam peralatan sihir, mulai dari sipil hingga militer, yang terkecil bisa berukuran sebesar biji sesawi, sedangkan yang terbesar bisa lebih besar dari seluruh kota. Jelas sekali, menyempurnakan peralatan militer seperti Burning Sky Battleaxe dan peralatan sipil seperti kereta kristal super cepat tidak memiliki pendekatan yang sama. Bahkan di antara peralatan militer, Burning Sky Battleaxe dan Thunderfire Bolt Gun adalah satu hal, dan kapal penjelajah kristal besar adalah hal lain, mereka memiliki konsep pemurnian yang sangat berbeda. Jadi, penyulingnya juga dibagi menjadi banyak cabang. Tidak peduli betapa hebatnya seorang jenius, tetap mustahil baginya untuk menutupi semuanya. Li Yao sudah lama memikirkan masa depan dengan hati-hati. Dia dengan tegas dan tegas berkata, "Saya berharap untuk menguasai teknik pemurnian peralatan magis individu dan menjadi ahli senjata. Jika memungkinkan, ahli penyulingan setelan kristal. Setelan kristal adalah raja peralatan sihir modern, itu adalah peralatan magis di antara peralatan magis. Seorang pemurni yang bisa mengembangkan dan menyempurnakan setelan kristal juga merupakan sosok yang menakutkan di antara semua pemurni."
Di dunia budidaya, ada istilah khusus untuk ahli penyulingan jas kristal. Armadominus. Semua kultivator, sebelum mereka berangkat untuk berbaur di dunia kultivasi, berulang kali diperingatkan oleh orang yang lebih tua bahwa mereka dapat memprovokasi siapapun yang mereka inginkan, namun mereka tidak akan pernah dapat memprovokasi Armadominus. Kekuatan tempur Armadominus tidak terlalu tinggi, tapi kekuatan yang mendukungnya sangatlah kuat. Ahli kuat yang tak terhitung jumlahnya, untuk menerima setelan kristal khusus, akan sangat bersedia bekerja untuk Armadominus. Bahkan Armadominus tingkat terendah, selama dia menghasilkan sebanyak batuk, dapat mengumpulkan lebih dari 100 pembudidaya tahap penyempurnaan dalam sekejap. Terlebih lagi, Armadominus senior yang secara khusus bisa membuat pakaian kristal tingkat tinggi telah mengenal para pahlawan dunia. Sekte kuat manakah yang belum mereka kunjungi? Iblis tua Naschen Soul Stage mana yang belum mereka ajak ngobrol? Kontak, kekuatan, persahabatan, seseorang bahkan tidak dapat membayangkan berapa banyak kultivator luar biasa yang mereka kenal. Apakah kamu ingin menjadi Armadominus? Tidak mudah untuk menjadi seorang Armadominus. Di antara 100 penyuling, paling banyak 7 atau 8 yang bisa menjadi penyuling terdaftar. Dan di antara 100 penyuling terdaftar itu, bahkan 3-5 Armadomini pun belum bisa dipastikan. Sepasang mata Yuan Manqiu berubah merah saat dia berkata dengan gigi terkatup. Bagus sekali. Awalnya, Departemen Pemurnian Institusi Perang Terpencil kami terutama berfokus pada peralatan magis tipe pertempuran berskala kecil. Jika Anda ingin belajar memurnikan kapal penjelajah pertempuran kristal, maka saya khawatir saya tidak akan bisa mengajari Anda banyak hal, sesuatu, tapi jika itu adalah keahlian khusus dalam senjata. Di tahun ini, ayo kita bangkrut. Sejak hari itu dan seterusnya, Li Yao berpartisipasi dalam pelatihan baru yang sangat ketat sehingga bahkan bisa dikatakan itu lebih brutal daripada pelatihan Spartan, sangat brutal sehingga hanya bisa disebut gila. Gaya mengajar Yuan Manqiu sangat aneh. Dia telah membongkar semua kursus tingkat tinggi dan menggabungkannya dengan modifikasi tungku kerajinan Tae generasi pertama sehingga Li Yao akan mengusulkan rencana modifikasi baru sesuai dengan apa yang telah dia pelajari baru-baru ini setiap hari. Semua rencana modifikasi dilakukan oleh Li Yao dan Li Yao sendiri, dia melakukan intervensi sama sekali. Paling-paling, dia akan memberikan komentar setelah rencana selesai. Dan bahkan jika rencana modifikasinya tampak sepenuhnya sempurna, Yuan Manqiu, daripada membiarkan Li Yao melakukan modifikasi, akan memberinya lebih banyak pengetahuan yang bahkan lebih mendalam dan lebih muskil daripada sebelumnya. Dengan cara ini, setelah Li Yao mempelajari kursus baru, setiap kali dia berbalik dan melihat ke belakang, dia akan selalu merasa bahwa rencana modifikasi yang dia buat beberapa hari yang lalu sangat kurang, dia akan menemukan banyak tempat di mana dia bisa menyempurnakan rencananya lebih jauh lagi. Tungku kerajinan adalah dasar dari seorang penyuling. Seorang penyuling yang brilian harus menyadari dengan baik perubahan sekecil apapun dalam parameter kinerja tungkunya. Hanya dengan begitu dia dapat membuat peralatan sihir yang sempurna. Modifikasi tungku Tae generasi pertama adalah ujian khusus bagi Anda. Jangan tidak sabar. Ketika Anda telah mempelajari semuanya dan memanfaatkan semua yang telah Anda pelajari untuk memodifikasinya, maka Anda akan melihat monster seperti apa Anda pada akhirnya telah berubah. Pada awalnya, Li Yao masih menggaruk telinga dan pipinya karena cemas dan tidak sabar untuk menyelesaikan modifikasi tungku Tae generasi pertama dan mulai menyempurnakannya sesegera mungkin. Namun, saat dia terus mempelajari kursus tingkat tinggi seperti, dan, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Karena dia menemukan bahwa setiap hari yang berlalu dalam kenyataan, di mana dia akan dengan susah payah belajar di menara pemurnian surgawi selama beberapa hari, 1 atau 2 senjata ampuh akan ditambahkan ke gudang senjata miliknya dan modifikasi dari generasi pertama Tae, tungku akan menjadi lebih imajinatif dan jahat. Sementara itu, Yuan Manqiu, tanpa henti, akan memikat telinganya, minggu depan ketika kamu telah selesai mempelajari kursus ini dan itu, kamu dapat meningkatkan kinerja kerajinan secara keseluruhan sebesar 1%, yang akan memungkinkan kamu untuk menyempurnakan lebih banyak lagi, peralatan sihir yang kuat di masa depan. Dan ketika, minggu depan, tiba, Li Yao malah mengetahui bahwa dia telah selesai mempelajari beberapa kursus baru dan mahir dalam beberapa algoritma baru, membuatnya sangat mungkin baginya untuk merancang rencana modifikasi yang lebih menjengkelkan yang dapat meningkatkan keseluruhan kinerja tungku kerajinan sebesar 3%. Sama seperti ini, hari demi hari, waktu berlalu. Dia telah menyusun beberapa ratus set rencana modifikasi untuk tungku Tae generasi pertama, yang masing-masing lebih berlebihan dan lebih ganas dari yang sebelumnya. Berdasarkan rencana modifikasi terbaru yang dia buat, seseorang bahkan tidak akan bisa mengenali bayangan tungku Tae generasi pertama, itu akan sepenuhnya berubah menjadi monster baja yang cacatnya tak tertandingi. 1,5 bulan lagi telah berlalu. Perlahan-lahan, riak kecil mulai muncul di hati Li Yao yang tenang. Dia menemukan bahwa dia secara tidak sadar telah memasuki kemacetan. Dengan bantuan menara pemurnian surgawi, dia memiliki waktu belajar beberapa kali lebih banyak daripada siswa biasa manapun. Selain itu, dia bisa memasuki kondisi super perseptif dengan mudah, bahkan dalam kehidupan sehari-harinya, masalah apapun yang berantakan, dalam kondisi super perseptif, dapat diselesaikan seperti pisau panas yang memotong mentega. Dalam waktu 2 bulan, dia telah menyelesaikan jalan yang belum tentu dapat diselesaikan oleh siswa biasa manapun bahkan dalam 2 atau 3 tahun. Namun masalahnya adalah kredit yang diperolehnya terlalu sedikit.
Menurut filosofi pengajaran dari Grand Desolate War Institution, kursus khusus bukanlah saluran utama untuk memperoleh kredit. Padahal, Departemen Pemurnian hanya memiliki satu profesor, Yuan Manqiu, dan dia hanya bisa mahir dalam banyak bidang pemurnian, sehingga kursus khusus yang bisa dia ikuti terbatas. Belum lagi fakta bahwa pemurnian sangat luas dan mendalam, dan semakin sulit untuk maju. Banyak mata kuliah tingkat tinggi yang berisi pemikiran telepati yang luasnya seperti lautan, sehingga tidak mungkin menguasai seluruh mata kuliah tingkat tinggi dalam waktu 1,5 hari seperti mata kuliah teori dasar. Selama 2 bulan ini, Li Yao telah memperoleh 3.400 kredit dalam satu tarikan napas. Nama panggilannya sudah berubah menjadi Iblis Tidur, dari Dewa Tidur. Menurut pendapat para penonton, dia adalah orang gila yang suka berlatih. Namun target 40.000 kredit masih sangat jauh. Jika Anda ingin kaya, Anda harus mengambil jalan yang berisiko. Jika dia ingin menurunkan 40.000 kredit, cara konvensional masih jauh dari cukup. Saat ini, ada 3 jalan yang terbentang di depan Li Yao. Entah dia bisa masuk ke Wastelen Battle Network dan menerima tugas, bertarung di arena, atau mengikuti kursus khusus dari departemen lain. Namun, setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia menemukan bahwa ketiga jalan tersebut tampaknya memiliki kekurangan yang parah. Ambil misinya misalnya, di institut, hanya ada sedikit tugas untuk seorang penyuling. Bahkan jika beberapa departemen, untuk merawatnya, secara khusus mengeluarkan beberapa tugas pemeliharaan, kesulitannya juga akan sangat rendah, sehingga dia paling banyak dapat menerima beberapa kredit, yang hanya membuang-buang waktu saja. Li Yao juga tidak bisa mengatakan bahwa mereka pelit, karena tugasnya seperti memperbaiki peralatan seperti ketel uap, jadi bagaimana mereka bisa memberinya lebih dari 100 kredit dalam satu tarikan napas dalam-dalam. Padahal, tugas yang sangat bermanfaat adalah seperti pergi ke kedalaman Wastelen dan berburu binatang iblis. Dan jika dia ingin menerima misi semacam ini, dia harus memiliki minimal 10.000 kredit atau bahkan lebih tinggi. Semakin berbahaya misinya, semakin tinggi jumlah kredit yang ditetapkan. Bagaimanapun, institut harus mempertimbangkan keselamatan siswanya. Jika seorang siswa berpangkat rendah bergegas ke kedalaman gurun, ada kemungkinan besar sebagian besar akan mati. Udang seperti Li Yao, yang bahkan tidak memiliki 5.000 kredit, hanya dapat menerima beberapa misi berburu tingkat pemula di sekitar Wild Wafes City. Dia pernah mencobanya, di mana dia harus menghabiskan 3 jam penuh di bawah sinar matahari untuk mati-matian menangkap kelinci bergigi sekop yang telah menggigit orang. Pada akhirnya, dia mencabut gigi depannya, karena itu adalah hewan peliharaan favorit seorang gadis kecil, bisa dibayangkan berapa banyak kredit yang bisa ditukarkan. Jika akan menjadi seperti ini, kamu benar-benar memaksaku. Aku hanya bisa pergi dan bertarung, masuk arena. Setelah menguatkan pikirannya, Li Yao melakukan perjalanan ke arena. Tapi ketika dia menemukan siswa kuat super maco tahap penyempurnaan tingkat 7-8 datang dan pergi di ring arena dengan momentum yang bisa memindahkan gunung dan mengguncang bumi, menyentuh hidungnya, dia dengan sedih mundur. Lelucon yang luar biasa. Dia adalah seorang pria terhormat dan hanya seorang kultivator tahap penyempurnaan tingkat 3 yang mengambil jurusan pemurnian. Berkelahi hanyalah hobi. Bahkan jika dia meminum 3,000 sampai 5,000 pon stimulan, dia tetap tidak akan mampu menahan pemboman nakal dari orang-orang bongkahan itu. Dia hanya tinggal memilih jalan kursus khusus. Li Yao berpikir dengan gembira. Bahkan Ding Lindang mengatakan bahwa dia memiliki bakat bertarung, jadi bukankah mengikuti kursus beberapa departemen tempur sama dengan bermain. Namun setelah meneliti dengan cermat, dia menemukan bahwa dia sebenarnya harus membayar lebih dari 2 kali lipat kreditnya untuk mengambil kursus khusus di departemen lain. Misalnya, jika seorang mahasiswa jurusan tempur ingin mendaftar kursus, ia hanya perlu membayar 90 SKS, dan setelah selesai belajar, ia akan memperoleh 360 SKS. Namun, jika Li Yao, seorang mahasiswa departemen pemurnian, ingin mendaftar untuk kursus yang sama, dia harus membayar 180 SKS. Dan ini bahkan bukan kursus yang populer. Jika itu adalah kursus yang sangat populer, para siswa dari departemen tempur akan bergegas ke otoritas yang lebih tinggi, meminta para siswa dari departemen lain harus membayar jumlah kredit yang lebih tinggi untuk belajar dan menerima kredit yang lebih sedikit ketika mereka lulus. Terlebih lagi, Li Yao telah mendengar bahwa banyak profesor di departemen tempur memiliki temperamen yang kejam dan tidak berperasaan, mereka semua bisa membunuh tanpa menumpahkan darah dan mengecewakan mereka bahkan tanpa mengedipkan mata. Masing-masing dari mereka memiliki gelar seperti Guru Gagal, Raja Gagal, Pendeta Gagal, Kaisar Gagal, dan Dewa Gagal. Sangat normal jika 70% siswa gagal dalam kursus khusus di departemen tempur. Saat ini, seseorang benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Selama beberapa hari terakhir, Li Yao tidak tidur nyenyak, sehingga matanya merah. Saat dia berjalan di kampus, semua orang dan segalanya tampak seperti penghargaan baginya. Saat ini, datanglah ke rumahku malam ini, aku punya sesuatu yang bagus untuk ditunjukkan kepadamu. Sebuah pesan berkilauan muncul dengan menari di tengah layar holografiknya. Di kotak gambar pengirim pesan, Ding Lindang, dengan tangan akimbo, memperlihatkan separuh perutnya yang berwarna gandum, tersenyum sangat arogan. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.